Bayangin, cowok ini udah selesai masa tahanannya tapi nggak mau keluar. Kenapa? Cuma demi nyicipin masakan gue. Semangkuk nasi buatan gue bikin dia rela berantem. Bahkan orang di luar sana pun rebutan buat masuk penjara cuma demi makan enak. Padahal aslinya gue cuma pedagang roti pinggir jalan. Tapi sialnya, gue dijadiin kambing hitam sama bos mafia dan berakhir di sini. Seminggu lagi gue bakal dieksekusi. Di tengah rasa marah dan sedih, kepala sipir tiba-tiba bawa gue ke ruang interogasi. Bukannya disiksa, dia malah nyuruh gue masak buat para tahanan. Masalahnya, gue cuma bisa bikin roti gepeng biasa. Gue bukan koki hebat. Apa gue beneran harus bikin 2000 roti gepeng sendirian? Gila kali ya? Tapi demi bertahan hidup, gue nggak punya pilihan lain. 1 detik pun berharga, jadi gue terima tawaran itu meski terpaksa. Kondisi dapurnya, parah banget. Alat seadanya, bahan gak segar, dan waktunya cuma sisa 40 menit lagi. Gue harus kasih makan 2000 orang. Jangankan gue, dewa masak Zhou Xinshi sekalipun pasti bakal angkat tangan. Kalau telat dikit aja, bukan cuma kepala penjara yang bakal murka, para narapidana hukuman mati itu pasti bakal habisin gua. Pas gua udah hampir putus asa, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Rasanya kayak ada keajaiban yang masuk ke otak gue. Sekelebat informasi tentang cara bikin sup pangsit muncul gitu aja di pikiran gue. Ajaib banget. Tangan gue langsung gerak sendiri dan mulai persiapan. Sementara itu, di luar sana suasananya makin tegang. Di lapangan, ada Peter, bos narapidana paling ditakuti dengan rambut cepak yang lagi santai berjemur. Dia bener-bener penguasa di sini. Mau di dalam atau di luar penjara, dia punya kekuatan buat ngatur segalanya. Dia ini bener-bener tiran yang gak kenal ampun. Tiba-tiba dia berdiri dan bawa rombongan narapidana kelas kakap ke depan pintu kantin. Mukanya serius banget. Dia tanya ke anak buahnya, kalau makanannya sampah lagi, kita apain? Si kurus di sebelahnya menjawab dengan nada yang sangat kejam. Kirim dia ketemu Tuhan, ngeri banget. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras. Silas, sipir muda yang lagi jaga, langsung kaget. Dia sadar waktu makan udah tiba, dia nengok ke arah gua yang masih sibuk banget di dapur dengan muka cemas. Silas tahu posisi gua lagi bahaya dan dia pengen nolong. Tapi pas dia lihat pemandangan di dapur, dia langsung bengong. Dia lihat ada 50 ember besar yang isinya penuh sama makanan mirip bubur. Dia belum pernah lihat masakan kayak gitu. Tampilannya biasa banget, malah kelihatan kurang meyakinkan. Pas dengar suara gaduh di pintu, gua langsung minta tolong Silas. Gua suruh dia bantu angkat ember-ember itu. Silas ngangguk, tapi dia bilang bakal bawa gua keluar lewat jalan rahasia dulu. Dia takut kalau para pembunuh itu nggak bakal lepasin gua kalau makanannya nggak enak. Gua jadi tersentuh sama kebaikan dia. Tapi sebelum supnya selesai dipindah, jendela ruang makan hampir jebol. Teriakan dari luar udah mulai kedengeran brutal. Pintu besi digedor-gedor sampai mau lepas. Mereka bener-bener udah nggak sabar, kita berdua langsung gerak makin cepat. Biasanya narapidana yang ngurus makanannya sendiri. Tapi gara-gara situasi hari ini, Koki nggak boleh ketemu langsung sama mereka. Setelah semuanya siap, Silas kunci pintu dapur dan bawa gua lewat lorong lain ke sel nomor 99. Pintu kantin dibuka. Peter masuk pelan-pelan dengan gaya bos besar, cerutu masih nempel di mulutnya. Anak buahnya ngekor di belakang dengan hormat. Peter langsung melotot ke arah tempat penyajian. Mana koki barunya, Silas? Silas jawab dengan tegas kalau dia nggak tahu apa-apa. Peter langsung mendengus dingin, jelas-jelas dia nggak suka. Dia nyuruh si monyet kurus buat cek makanannya. Si monyet maju, tapi pas lihat isinya, dia langsung matung nggak bergerak. Ini mah makanan babi, teriaknya kenceng. Seketika itu juga, muka Peter langsung berubah gelap, marah besar. Dia jalan cepat ke arah ember-ember itu. Pas lihat adonan berwarna-warni di dalamnya, dia makin murka dan nggak terima. Tatapan matanya ke arah Silas udah penuh nafsu membunuh. Dia ngerasa dihina banget dikasih makan kayak gitu. Gimana dia bisa tetap jadi bos di distrik 1 kalau nerima penghinaan ini? Silas langsung gemeteran ketakutan. Keringat dingin ngucur, Silas pegang tongkat listriknya dengan kenceng. Dia terpaksa bohong buat nyelamat gue. Peter, jangan impulsif dulu. Silas mulai ngarang cerita kalau gua ini koki tamu spesial dari timur yang misterius. Katanya, gua ini koki legendaris yang pernah menguasai dunia kuliner bawah tanah di sana. Bakat gua nggak main-main. Peter diam sebentar.
Mungkin dia nggak paham semua omongan Silas, tapi kedengerannya keren banget di telinga dia. Tiba-tiba rasa haus darahnya berubah jadi penasaran. Beneran sehebat itu koki barunya? Mari kita lihat. Keringat dingin bercucuran. Peter cuma bisa ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Peter, jangan gegabah. Peter, dengerin dulu. Ini masakan dari koki tamu spesial asal timur yang misterius. Koki ini pernah jadi penguasa tunggal di dunia kuliner bawah tanah yang gelap. Dia berbakat banget. Peter cuma bisa bengong pas denger itu. Ada beberapa istilah yang dia nggak paham, tapi kedengarannya gila sih. Keren banget. Di saat itu, dia mulai ngerasa penasaran. Hidangan ini berasal dari negeri timur yang misterius. Apa ya namanya? Dia sempat nanya tadi. Sambil salah nyebut, dia bilang ini sup bola daging. Habis ngomong gitu, dia udah siap-siap mau cabut. Tapi Peter langsung nahan dia. Lu harus di sini, katanya sambil nyendok satu mangkuk penuh. Anehnya, dia nggak makan sendiri. Mangkuk itu malah disodorin ke anak buahnya si monyet kurus. Nyet, lu udah ikut gua 2 tahun. Sup ini buat lu. Muka si monyet langsung berubah, matanya penuh keraguan. Dari awal dia emang nggak percaya omong kosong itu. Tapi perintah bos mana bisa dibantah? Terpaksa deh dia minum satu seruput, dan siapa sangka, detik berikutnya. Boom, kayak kesambar petir, dia mematung di tempat. Rasa hangat dan bahagia langsung meledak ke seluruh tubuhnya. Rasanya menyebar dari lidah. Dia sampai ngerasa kayak anak kecil lagi, dipeluk ibunya. Nyaman banget. Bahkan dia ngerasa ngelihat Tuhan lagi senyum. Ngelihat reaksi gila si monyet, Peter jadi ragu sendiri. Dia langsung nyendok satu mangkuk. Dan dalam sekejap, boom. Kebahagiaan meledak, ilusi itu muncul lagi. Rasanya kayak lagi duduk di kursi goyang waktu kecil, dimanjain sama kasih sayang ibu yang lembut. Semuanya kerasa nyata banget sampai air matanya netes. Silas, si sipir muda, cuma bisa bengong nggak ngerti. Apa-apaan nih? Kenapa orang-orang ini malah nangis cuma gara-gara minum sup bola daging? Dasar orang-orang udik yang belum pernah ngerasain masakan negeri naga. Sok jadi koki lagi, lucu banget. Tapi ya sudahlah, nyawa terselamatkan. Anak buah yang lain ngelihat si bos kayak lagi di surga. Mereka udah nggak tahan lagi, semuanya langsung nyerbu, nyendok mangkuk gede, dan mulai minum dengan rakus. Muka mereka berseri-seri penuh bahagia. Si Peter, dia udah abis 3 mangkuk gede berturut-turut. Dia ngasih kode ke anak buahnya, terus mereka bawa satu ember sup itu pergi dari sana. Dibawa ke sel mewah Peter yang ada 3 ruangan, dia harus simpen sisanya buat dinikmatin nanti. Setelah aksi rebutan liar, waktu makan pun habis. 50 ember sup ludes nggak bersisa dalam sekejap, bahkan ada 2 kelompok yang baku hantam cuma buat jilat sisa ember. 2 orang luka parah, men. Pas kepala sipir, Martin, datang bareng pasukannya, gerombolan itu udah bubar duluan. Martin geleng-geleng ngelihat kekacauan itu. Di pojokan, ada 5 napi lagi bisik-bisik nggak jelas. Martin deketin mereka dengan muka curiga, tapi pas dilihat lebih dekat, dia malah pengen ketawa. 5 penjahat kelas kakap itu lagi jilatin piring dengan muka puas banget, absurd parah, sumpah. Bener-bener gila, akhirnya dia bubarin semuanya dan langsung telepon kepala penjara buat lapor. Dia cuma lapor ada keributan kecil. Si kepala penjara kaget sih, tapi nggak diambil pusing banget. Dia cuma minta Martin cari koki beneran buat makan malam. Jangan kasih si pembunuh tukang roti itu masak lagi. Untung aja kali ini nggak ada masalah gede. Martin cuma bisa bilang, siap, nggak ada masalah. Tapi dalam hati dia ngomel, nyari koki di mana coba, cuma dia doang yang bisa masak enak. Padahal, semua rasa enak itu berkat sistem masak kapasitas besar yang gua punya. Semuanya, otomatis. Pas gua bangun tidur siang, poin kepuasan gua udah tembus 2000, kalau nyampe 3000. Gua bisa ikut undian perunggu. Di sana ada kartu penangguhan hukuman mati yang gua butuhin banget. Gua mau hidup, jadi, gua harus kumpulin poin kepuasan secepat mungkin sebelum waktu habis. Tiba-tiba, kedengeran suara langkah kaki di lorong luar. Siapa lagi nih yang datang? Ternyata Silas muncul di depan sel. Dia minta gua masak buat makan malam, dan jelas, gua setuju. Tapi gua nggak nyangka bakal dapet asisten. Cewek cantik, bodinya oke banget, namanya Sofia. Katanya dia punya pengalaman di restoran negeri naga. Emang sih, skill masak itu privilege di sini. Tapi pas Sofia ngelihat gue, tatapannya dingin banget. Bahkan Silas juga mukanya nggak enak.
Silas langsung nyuruh kita buruan masak tanpa basa-basi lagi. Dia nggak mau nunggu lama, dia nunggu di luar dapur. Gua baru mau buka mulut, tapi langsung dipotong kasar sama Sofia. Orang kayak kamu pantasnya disiksa, katanya sambil nahan amarah. Wah, galak juga asisten baru gue. Dia bersandar di dinding sambil merem, nggak mau ngomong lagi. Oke, nggak masalah buat gue. Gue nggak peduliin dia lagi, sekarang fokus gue cuma satu. Bahan-bahan masak buat hari ini. Pas cek kulkas, aku cuma bisa menghela napas panjang. Kosong melompong, nggak ada bahan yang bener. Daging nggak ada, sayur apalagi. Akhirnya aku terpaksa pilih mie sederhana buat tes masak ini. Sementara di sel nomor 1, Peter natap dokter dengan muka cemas. Ada peluang adikku bakal bangun, dok. Kasus adikmu ini, peluang bangunnya kurang dari 1:100.000. Dokter itu malah nyaranin sesuatu yang pahit. Katanya, daripada jadi sayuran begini, mending biarin dia pergi dengan tenang. Detik itu juga, kepala Peter rasanya mau pecah. Dia kelihatan jauh lebih tua dalam sekejap. Tanpa bikin keributan, dia cuma bisikin kata pamit yang lemes banget. Peter duduk di pinggir kasur, megang tangan adiknya, Kira, dengan tatapan penuh duka, maafin abang yang nggak becus jagain kamu. Kalau ada yang bisa bangunin kamu, aku rela lepasin semua harta dan kekuasaanku, dan adegan pun berganti. Mie ala Tiongkok buatanku hampir jadi. Pertama-tama, aku siapin semangkuk sanji buat diriku sendiri dulu. Aroma sedapnya langsung memenuhi seisi rumah. Sofia yang nyium bau mie itu rasanya kayak kesetrum listrik. Air liurnya udah hampir netes. Ngelihat ekspresi Sofia yang kayak gitu, aku tahu dia sebenarnya pengen banget, tapi gengsi. Terus, seluruh dia makan sesuap gede dengan muka yang luar biasa puas. Sofia sempat kaget, terus tiba-tiba marah. Dia udah nggak bisa lagi nyembunyiin mukanya yang kepengen itu. Sambil nahan geram, dia ngomong lewat celah giginya, aku paling benci sampah masyarakat kayak kalian. Aku, Sofia, nggak bakal sudi makan masakanmu meski harus mati sekalipun, tapi, 10 menit kemudian, Silas sama Sofia malah asyik megang mangkuk di dapur. Mereka nggak berhenti-berhenti. Masukin mie ke mulut pakai garpu dengan muka penuh kebahagiaan. Silas akhirnya paham sekarang. Kenapa para narapidana tadi siang sampai berantem demi makanan. Gila, ini emang enak banget. Rasa hormat mulai muncul di hatiku. Waktu makan malam belum tiba, tapi di luar, antrean udah panjang banget. Pintu besi digedor-gedor sampai bunyi kencang. Silas ngelihat aku udah siap di posisi. Dia minta temennya buat antar Sofia balik. Pas mau pergi, Sofia kayak mau ngomong sesuatu tapi ragu gara-gara rame orang. Dia nggak berani ngomong. Terus, Silas bawa para narapidana masuk ke restoran. Malam ini, bukan Peter yang masuk, tapi si monyet kerempeng kayak tadi siang. Dia bawa beberapa anak buahnya. Mereka masuk ke jendela servis buat ngelayanin antrean. Pas lihat mie ngambang di dalam wadah besar, si monyet sempet kaget, terus ngerutin dahi sambil gumam gak suka. Hah? Kenapa malah mie? Gua paling benci pasta-pastaan, apalagi si bos, dia lebih nggak suka lagi. Tapi karena makan siang tadi emang mantap, dia nggak nyari gara-gara sama aku cuma senyum tipis. Mie ini nggak bisa dimakan polosan gitu aja, harus disiram sama kuah kaldu panas spesial racikanku sendiri. Abis ngomong gitu, aku angkat tutup wadah pemanas yang gede itu. Dan dalam sekejap, boom, aroma surgawi meledak bareng uap panasnya. Wanginya nyebar cepet banget ke seluruh ruang makan. Semua orang yang nyium baunya langsung ngiler parah. Bang monyet kerempeng, cepetan dong bagiin makannya. Kita udah nggak tahan lagi nih. Si monyet kerempeng bukannya buru-buru, dia malah maju buat ngecek wadahnya. Bau sedapnya bener-bener bikin dia bengong bentar, sebelum akhirnya cepet-cepet nyiapin 5 porsi buat si bos. Baru abis itu dia mulai bagiin ke narapidana lain, termasuk si penguasa sel nomor 1. Gara-gara masalah adiknya tadi, Peter lagi emosi banget. Dia butuh tempat buat numpahin kemarahannya. Di saat itu, si rambut pirang datang bawa 2 anak buah sambil nenteng wadah makanan. Dia panik karena takut kelamaan nunggu bakal ngerusak rasa makanannya. Saking buru-burunya, dia sampai lupa aturan buat minta izin masuk. Alhasil, dia dapat semprotan maut dari Peter. Mereka bertiga gemeteran setengah mati. Jantung mereka rasanya mau copot, apalagi pas tahu menu makan malamnya itu mie ala Tiongkok. Gebrak, Peter tiba-tiba mukul meja.
Tatapannya ke si pirang benar-benar dingin dan mematikan. Si pirang langsung sujud ketakutan. Mau minta ampun aja dia nggak berani. Dua anak buahnya udah tersungkur di lantai saking takutnya. Mereka benar-benar terpojok. Aura intimidasi dari sang atasan begitu menyesakkan, seolah-olah udara di sekitar mereka mendadak lenyap begitu saja. Melihat si pirang dan kelompoknya gemetaran ketakutan, Peter akhirnya melunakkan suaranya. Dia hanya melambaikan tangan dengan santai, "Sudah, lupakan saja. Kalian pasti belum makan, kan? Bawa ember ini dan makanlah di ruangan sebelah." Mendengar itu, si pirang benar-benar tidak bisa lagi menahan perasaannya. Tangis haru pecah, air mata syukur mengalir deras di pipinya. Tanpa kata, dia langsung memanggil si adik kecil untuk segera bergegas. Liang bawa ember makanannya ke ruangan sebelah. Dia juga siapin alat makan sekali pakai buat bagi-bagi sama yang lain. "Cukuplah buat makan bareng." Blome bisik-bisik ke mereka berdua, kalau orang lain yang berani langgar aturan hari ini, mungkin udah hilang tangan atau kakinya. Tapi bos kita ini beda, dia punya hati. Dia bahkan masih peduli apa anak buahnya udah makan atau belum. Mana ada lagi bos sebaik dia. Dua anak buahnya cuma bisa ngangguk kencang setuju banget sama omongan Blome. Pas bayangin mie yang enak itu, beban pikiran mereka langsung hilang. Tanpa nunggu lama, mereka langsung buka tutup wadahnya. Cepet banget, seketika aromanya menuhin seluruh ruangan. Karena emang udah lapar banget, mereka bertiga langsung sikat makanannya tanpa sisa. Sementara itu, Peter balik lagi ke kamar Kira. Dia duduk di pinggir kasur dengan hati yang nyesek banget. Tapi tiba-tiba, wangi apa nih? Aroma yang benar-benar menggoda masuk lewat celah pintu dan menuhin kamar itu. Ekspresi Peter langsung berubah. Wanginya, gila, enak banget. Ini jelas aroma makanan. Padahal tadi dia gak ngerasa lapar sama sekali, tapi begitu nyium bau ini, entah kenapa perasaannya jadi beda. Perutnya mendadak kerasa kosong melompong. Tiba-tiba dia pengen banget makan. Ini sih bener-bener siksaan. Tapi kalau sekarang dia nyamperin Blome buat minta jatah makan. Aduh, gengsi dong, malu-maluin banget. Enggak, mending nanti makan mie instan aja, gumam Peter sambil helas napas. Coba kalau dia tahu bakal seenak ini aromanya. Harusnya dia suruh Blome makan di sini aja tadi. Kenapa juga dia harus sok-sokan galak dan ngancem mereka? 2 menit kemudian, Peter udah gak tahan lagi. Bau makanan di rumah itu makin lama makin nusuk hidung dan bikin makin lapar. Dia ingat ada beberapa botol minuman di ruang tamu. Oke, mending makan apel aja dulu buat ganjel perut. Pas dia buka pintu kamar, DUARR, aroma seger itu langsung nyerang dia kayak ombak besar. Wangi unik dari mie itu bener-bener gak masuk akal. Aromanya masuk ke pori-pori badannya sampai dia kaku di tempat. Ya Tuhan, wangi apa sih ini? Apa mungkin ini cuma wangi masakan? Gak mungkin. Selama ini dia gak pernah nyium aroma yang seajaib ini. Dia tiba-tiba ingat omongan Blome, katanya ini cuma mie sederhana buatan koki hebat dari negeri naga. Dia bener-bener kagum, gak salah emang koki dari negeri naga. Sup pangsit tadi siang aja udah luar biasa. Mie musim semi malam ini malah jauh lebih gila lagi aromanya. Bener-bener bikin dia speechless. Tapi masalahnya, apa dia sanggup buang gengsi buat makan bareng Blome dan yang lain? Ternyata hatinya gak setuju. Setelah ambil 2 apel di meja, Peter akhirnya balik lagi ke kamar Kira. Baru aja duduk, tiba-tiba dia ngerasa ada gerakan di lengan kasurnya. Saat itu juga, dia kepikiran satu kemungkinan yang mustahil. Apa dia terlalu semangat sampai gemeteran? Napasnya jadi gak beraturan, badannya kaku, bahkan gak bisa digerakin sama sekali. Pelan-pelan dia nengok ke arah adiknya yang lagi koma. Tangan yang tadinya kaku kayak kayu kering itu, jari-jarinya mulai gerak secara ajaib. Makin lama gerakannya makin jelas kelihatan. Jari-jarinya semua gerak. Peter pelan-pelan taruh jarinya di telapak tangan Kira, dan Kira genggam balik jari Peter. Air mata Peter langsung tumpah kayak mata air. Bener-bener basahin selimut di sana karena saking bahagianya. Dia natap muka Kira dengan cemas. Tapi mata Kira masih merem. Belum ada tanda-tanda bangun. Apa ini cuma harapan palsu lagi? Perasaan Peter langsung hancur lagi. Rasanya kayak kejadian sebelum-sebelumnya, cuma kebahagiaan sesaat yang sia-sia. Udah sering banget kejadian kayak gini, dan ujung-ujungnya dokter cuma bilang itu alarm palsu doang. Katanya itu cuma gerakan refleks tubuh yang biasa terjadi sama orang yang lagi dalam kondisi vegetatif. Gak ada hubungannya sama siuman.
Peter putus asa lagi, rasanya sesek banget. Dia berdiri mau cari udara segar, tapi tangan yang genggam jarinya tadi gak mau lepas. Peter bingung dan langsung nengok ke arah Kira. Rasanya kayak kesamber petir. Syok berat. Di sana, mata Kira yang sayu itu lagi natap Peter dengan lemah, bibirnya gerak-gerak pelan. Kayak lagi berusaha ngomong sesuatu. Peter langsung sadar dari kagetnya dan pelan-pelan ngedeketin Kira. Pas itulah dia dengar suara bisikan lemah Kira. "Kak, wanginya enak banget, aku lapar." Peter langsung nangis bahagia. "Deh, udah 3 tahun, akhirnya kamu bangun." Kira juga ikut nangis dan bilang, "Kak, aku tidurnya kelamaan ya." Peter langsung ngangguk kenceng. Dia buru-buru panggil kepala pengawal, Martin, buat nyuruh dokter datang sekarang juga. Dia bisikin adiknya, "Sabar ya dek, kakak udah panggil dokter, kita tunggu sebentar sampai dokter datang." Kira nanya, apa dia boleh makan mie musim semi itu? Peter bilang, "Tenang aja, kalau kamu udah baikan nanti, kakak bakal panggil koki hebat dari negeri naga itu buat masakin semua makanan enak buat kamu." Kira ngangguk pelan. Peter natap keluar jendela. Tatapannya dalam banget, gak ada yang tahu apa yang lagi dia pikirin saat itu. Suaranya lirih banget pas dia gumam, "Chauvin, namamu itu kan, aku bener-bener berutang besar sama kamu." Saat itu di dalam ruangan, anak buah Blong lagi asik bercanda sambil makan. Tiba-tiba mereka dengar suara aneh dari kamar sebelah. Mereka langsung lari buat ngecek, dan boom, semua melongo saat melihat Kira tiba-tiba sadar secara ajaib. Benar-benar di luar nalar. Peter langsung nyamperin Blong dan nanya, "Mie musim seminya masih ada gak?" Ternyata Blong belum habisin semuanya. Masih sisa dikit sih, walaupun Peter agak gengsi buat minta demi adiknya, dia gak punya pilihan lain. Akhirnya dia terpaksa bilang, "Bawa sini mie-nya." Blong agak cemberut dan merasa berat hati, tapi ya mau gimana lagi. "Apa, lo belum kenyang?" Peter nanya lagi. Blong langsung bohong, "Kenyang kok bang, kenyang banget." Dia dan adiknya pun cuma bisa saling tatap. Mereka buru-buru bawain sisa makanannya. Peter lagi dalam mood bagus, jadi dengan sabar dia jelasin sesuatu ke mereka. Dia bilang kalau bukan dia yang mau makan mie itu. Tapi ternyata, aroma mie itulah yang bikin Kira terbangun dari koma panjangnya. Setelah diperiksa dokter, Kira akhirnya dibolehin makan. Setelah anak buah Blong selesai, Silas langsung bawa Chauvin balik ke sel nomor 99. Di tengah jalan, Silas mulai cerita soal masa lalu Sofia yang kelam, alasan kenapa Sofia bisa jadi wanita yang sangat mengancam. Ternyata semua karena putri kecilnya yang baru umur 5 tahun meninggal secara tragis di tangan seorang kriminal yang baru bebas. Parahnya, saat di pengadilan, meski bukti sudah lengkap, hakim malah menyatakan si tersangka gak bersalah. Gila banget, kan? Sofia gak tinggal diam. Dia langsung cabut pistol dari sakunya dan dor. Dia habisin si kriminal itu di tempat. Chauvin yang dengar ceritanya langsung terdiam. Hatinya nyesek banget. Sosok ibu emang bakal jadi sangat kuat saat kehilangan anaknya. Saat itu juga, Silas melempar kunci sel ke arah Chauvin. Dia kasih peringatan santai tapi horor, jangan pernah mimpi mau kabur, karena penjaga di luar sana levelnya beda jauh. Gimana status sistem sekarang? Ternyata tingkat kepuasan sudah tembus angka 3.300 poin. Anda bisa ikut undian bronze sekarang. Mau coba? Chauvin langsung kaget setengah mati. Keberuntungan macam apa ini? Tadi siang baru dapat 2.000 poin, malamnya nambah 1.000 lagi. Kayaknya ini bukan cuma soal urusan makanan deh. Penjelasan sistem, kalau masak nasi porsi gede terus-menerus, poin kepuasan bakal turun drastis secara eksponensial. Jadi disarankan buat masak tiap 3-5 hari sekali aja biar hasilnya maksimal. Begitu dengar penjelasan sistem di waktu yang tepat, barulah Chauvin paham triknya. Oke, mari kita mainkan. Sistem, mulai undiannya. Gacha hadiah bronze pun dimulai. Putaran pertama langsung gaspol. Demi memotivasi user, sistem kasih bonus 5 kali critical hit berturut-turut. Selamat buat Chauvin, ini dia hadiahnya. Pertama, celemek koki legendaris. Siapapun yang pakai ini bakal punya setengah dari bakat memasak sang karakter utama. Gokil. Terus dapat biji kacang pilar langit. Kalau berhasil ditanam, biji ini bisa jadi bumbu misterius yang luar biasa. Tapi hati-hati, efek obatnya sangat kuat jadi dosisnya harus benar-benar pas. Jangan sampai kebablasan.
Ada juga kalung peringatan bahaya buat deteksi krisis maut, dan yang paling mantap, kartu penundaan hukuman mati 7 hari. Begitu dipakai, eksekusi hukuman mati bakal otomatis mundur 1 minggu penuh. Benar-benar penyelamat di saat kritis. Ada kekuatan misterius yang bikin lembaga manapun gak bisa usut hal ini. Terakhir, dia dapat eliksir pertumbuhan super kuat. Cairan ini bisa bikin makhluk hidup apapun tumbuh kilat. Ruang sistem pun kebuka, dan semua barang tadi langsung tersimpan rapi di sana. Chow Fan bener-bener gak bisa tenang. Dia gak nyangka bakal dapat barang OP sebanyak ini cuma dalam 1 kali tarikan critical hit. Rasanya mantap banget. Dia langsung cek ruang sistem di dalam dirinya yang luasnya sekitar 10 meter persegi. Kelima hadiah tadi sudah nangkring di sana. Cuma lewat pikiran, 4 barang langsung muncul di tangannya. Tanpa buang waktu, kalung peringatan maut langsung dia pakai di leher. Barang pelindung nyawa harus selalu standby, kan? Terus dia langsung aktifin kartu penunda hukuman mati 7 hari. Sekarang dia punya cukup waktu buat cari poin tambahan. Dia butuh hadiah yang bisa bikin dia bebas sepenuhnya. Chow Fan pun usaha keras buat cari pot bunga di dalam selnya. Dia tanam bijinya dan kasih 1 tetes eliksir pertumbuhan tadi. Setelah semuanya beres dan rapi, pot bunga itu dia simpen balik ke ruang sistem. Ingat ya, ruang ini cuma bisa buat tanaman, bukan buat hewan atau manusia. Sementara itu, di markas salah satu dari 5 keluarga besar, keluarga Henry, di sebuah kantor yang agak gelap, terlihat sosok Henry Bill. Tubuh gempalnya lagi nyantai di sofa mewah impor dari Italia. Dia dikelilingi cewek-cewek seksi di kanan kirinya sambil asik bermesraan. Di belakangnya berdiri 2 pria berjas hitam, anak buah setianya yang pakai kacamata hitam. Tiba-tiba, ada pesan masuk ke HP-nya. Bill langsung mengkerutkan dahi pas baca pesan itu. Matanya melotot tajam. Hukuman mati ditunda, cek sekarang. Gak jelas siapa yang gerakin hal ini di balik layar. Bill langsung banting HP-nya ke lantai sambil teriak marah. Dasar gak becus, masalah sepele begini aja gak becus nanganin. Emosinya mulai meledak-ledak sebelum akhirnya dia mencoba buat tenang sedikit. Bill langsung bisik ke orang di sampingnya. Jack, hubungi para buronan dari penjara Fox. Mereka mau lakuin apa aja demi uang. Waktu terus berjalan, sisa 6 hari lagi sebelum semuanya terlambat. Sementara itu bagi Peter, malam ini menjadi malam panjang tanpa tidur. Bagaimana tidak, kakak Kira yang sudah koma selama 3 tahun akhirnya terbangun. Kejadian ini benar-benar membuat tim dokter geger setengah mati. Dokter langsung berteriak histeris. Ini luar biasa, bahkan setelah 3 pakar bedah berkumpul, mereka tetap tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah sebuah keajaiban medis yang mustahil terulang kembali dalam sejarah. Namun, saat dokter tahu apa alasan pasien itu terbangun, mereka langsung melongo. Hanya karena aroma masakan misterius dari negeri naga, mereka benar-benar terpaku dan terus berteriak bahwa hal itu sangat tidak masuk akal. Berkat koneksinya, Peter langsung membawa saudaranya semalam suntuk ke rumah sakit terbaik di seluruh negara bagian untuk menjalani rehabilitasi total. Saat akan berangkat, atas permintaan kuat sang kakak, Peter membawa termos berisi sisa mie kucing Emna bersamanya. Tingkahnya ini bikin petugas ambulans bingung bukan main. Buat apa bawa termos raksasa? Padahal rumah sakit kan tidak kekurangan makanan. Keesokan harinya, Chow Fan sudah tiba di dapur restoran bahkan sebelum fajar menyingsing. Saat itulah, Silas datang bersama Sofia. Dan wah, penampilan Sofia hari ini benar-benar mencuri perhatian. Hanya saja, tatapannya ke arah Chow Fan sedikit malu-malu dan menghindar. Dia memakai riasan tipis yang sempurna, mempertegas bentuk hidungnya yang bangir, benar-benar cantik alami yang mematikan. Bibirnya merah merona, dipadukan dengan celana pendek denim dan tank top hitam ringan, lekuk tubuhnya, benar-benar bikin siapapun yang melihatnya menelan ludah. Jantung Chow Fan berdebar kencang, dia merasa Sofia jauh lebih menawan dibanding kemarin. Lepaskan borgolnya, perintah Silas sebelum akhirnya dia pergi. Seperti biasa, Chow Fan tidak terlalu memedulikan Sofia dan langsung memeriksa bahan makanan, tapi hasilnya tetap saja memprihatinkan. Sambil menghela napas panjang, dia langsung meminta sistem untuk memindai semua bahan yang ada. Sistem, lakukan pemindaian sekarang. Alat pemindai bekerja. Hasilnya menyarankan untuk membuat roti kukus siram saus. Estimasi waktu, cukup 1 jam saja. Metode memasak langsung ditransfer ke otaknya.
Dan uniknya, setiap kali sistem memberikan resep baru, Shou Fan merasakan kekuatan fisiknya meningkat drastis. Sepertinya sistem tahu kalau dia butuh tenaga ekstra di lengannya. Bonus kekuatan permanen ini benar-benar terasa nyata di seluruh tubuhnya. Baguslah, pikirnya, soalnya kemarin-kemarin angkat sendok saja rasanya berat sekali, tapi sekarang, dia merasa sanggup menghadapi apapun. Mengikuti instruksi sistem, Shou Fan mulai menyiapkan ragi super. Hebatnya, metode rahasia ini benar-benar di luar logika manusia. Biasanya fermentasi butuh waktu 2 jam, tapi dengan cara dari sistem ini, cukup 20 menit saja, dan adonan sudah sempurna. Saat Shou Fan sibuk, Sofia datang mendekat untuk menawarkan bantuan. Tapi ada satu hal yang benar-benar di luar dugaan Shou Fan. Ternyata Sofia tidak selembut penampilannya. Gerakannya di dapur bahkan jauh lebih gesit dan ahli dibandingkan dengan Shou Fan sendiri. Benar-benar tidak sinkron dengan penampilannya yang cantik jelita. Tapi kalau diingat-ingat lagi bagaimana dia menumbangkan para penjahat di pengadilan, Shou Fan akhirnya maklum, cewek ini memang punya kemampuan fisik yang luar biasa di balik wajah manisnya itu. Intinya, jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Berkat kerjasama mereka berdua, pembuatan roti kukus ini melaju sangat pesat. Sofia dengan sigap mengangkat 3 karung terigu sekaligus. Dia juga langsung mengatur suhu pengukus nomor 3 dengan sangat presisi. Haus banget, Sofia, sini cepat, canda Shou Fan. Kerja sama mereka berdua benar-benar terlihat sangat harmonis dan penuh chemistry. Maaf, aku salah bicara tadi, candanya lagi sambil tertawa kecil. Mereka semakin kompak, seolah sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu bicara. Roti kukus siram saus hampir siap. Sofia mengintip melalui kaca pengukus, tapi matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keraguan besar. Dia memperhatikan bentuk roti yang sudah mulai mengembang sempurna itu. Ini beneran bisa dimakan? Batinnya bingung. Bentuknya bukan seperti roti biasa, apalagi pizza. Apalagi cara makannya cuma dicelup ke saus, kedengarannya sangat aneh di telinganya. Dia ragu kalau rasanya bakal enak. Tapi melihat senyum misterius di wajah Shou Fan, Sofia jadi teringat dengan kelezatan mie tadi malam. Tunggu saja, kamu bakal kaget sendiri, ujar Shou Fan penuh percaya diri. Sofia pun akhirnya memilih untuk percaya pada insting koki hebat ini. Mungkin memang benar-benar lezat, mengingat Shou Fan selalu punya kejutan yang tidak terduga di setiap masakannya. Tiba-tiba, brak-brak-brak, beberapa narapidana sudah gedor-gedor pintu kantin dengan brutal. Hal ini bikin Silas benar-benar kebingungan. Biasanya sarapan baru dimulai jam 7 pagi, tapi sekarang masih jam 6:30 menit. Apakah mereka semua sudah gila? Silas mendekat ke pintu kantin dan mendengarkan teriakan histeris dari luar. Dia benar-benar terpaku mendengar apa yang mereka katakan. Cepat buka pintunya, kami lapar. Demi Tuhan, aku sudah tidak tahan lagi, teriak mereka seolah sedang menghadapi siksaan maut. Jangan siksa kami, cepat berikan makanannya. Wajah Silas sampai berkedut saking syoknya. Ini benar-benar pemandangan yang tidak masuk akal. Bahkan klinik rehabilitasi narkoba pun tidak se-ekstrem ini. Ini cuma soal makanan, tapi kenapa mereka bertingkah seperti orang sakau massal? Melihat situasi itu, Shou Fan langsung tancap gas. Persiapan sarapan hampir rampung. Tinggal satu langkah krusial, menumis saus rahasianya. Saus tumis ini bukan sembarang bumbu, ini nyawa bagi mantau-mantaunya. Begitu kena lidah, rasanya bakal terus membekas di ingatan. Kuncinya satu, harus ditumis tepat sebelum dimakan biar aromanya tetap nendang. Semua bahan yang sudah disiapkan tadi, mulai dimasukkan satu persatu ke mesin penumis raksasa. Shou Fan kemudian meletakkan wajan besarnya di atas api yang membara. Nah, disinilah letak seninya. Bahan inti sausnya nggak bisa diproses mesin, harus pakai sentuhan tangan manusia, secara manual. Dan gila banget, wajan raksasa seberat 15 kg itu dimainkan Shou Fan dengan entengnya. Sofia sama Silas sampai melongo di tempat. Bisa mengendalikan wajan seberat itu dengan presisi, jelas bukan skill kemarin sore. Minimal butuh waktu 8-10 tahun buat menguasainya. Padahal umur Shou Fan baru 20-an. Apa jangan-jangan si jenius ini sudah mulai latihan akrobat wajan sejak umur 10 tahun? Bener-bener nggak masuk akal, gumam Silas pelan. Ingat kan, sebelumnya ada yang bilang kalau Chow adalah koki nasional tingkat naga. Sekarang, kelihatannya itu bukan sekadar rumor. Mata Sofia pun penuh rasa tidak percaya. Dia berbisik ke Silas kalau dia nggak nyangka sama sekali.
Siapa sangka di balik penampilan Tuan Chow yang kelihatan kalem dan rapi itu, tersimpan tenaga yang sekuat itu, mereka berdua cuma bisa terpaku melihat Chow Fan beraksi bagaikan badai di dapur. Mulut mereka sampai menganga lebar. Di detik itu, Sofia punya firasat kuat mungkin mantau celup saus ini bakal punya rasa yang luar biasa. Sesuatu yang nggak mungkin dilakukan koki lain, si ganteng ini kayaknya bakal berhasil mewujudkannya. Akhirnya, 10 menit kemudian, mantau dan sausnya siap. Sementara itu, para tahanan di luar restoran sudah mulai hilang kendali. Mereka menggedor pintu besi sampai suaranya berdentum keras. Terutama si bos mereka, si monyet krempeng, yang teriaknya paling kencang. Dia mengancam bakal dobrak pintu kalau nggak segera dibuka. Chow Fan langsung memanggil Sofia dan Silas untuk membantu memindahkan mantau dari kukusan. Sausnya dituang ke dalam ember-ember besar. Begitu semuanya siap, Silas pun perlahan membuka pintu restoran yang sudah bergetar itu. Si monyet krempeng langsung menyerbu masuk bareng kerumunan massa. Mata mereka merah, berteriak histeris kayak orang kesurupan stimulan. Bahkan Chow Fan sendiri nggak nyangka bakal melihat pemandangan sekaos ini. Dalam hati, dia cuma bisa geleng-geleng kepala melihat sistem makan massal ini. Seperti biasa, si monyet krempeng langsung maju paling depan ke konter makanan. Tapi pas lihat mantau putih polos itu, dia langsung terdiam 1000 bahasa. Hah, apaan nih? Chef Chow, gua sudah kelaparan semalaman, masa dikasih ginian? Ini beneran menu sarapan hari ini? Mantau kukus dicelup saus, dia mulai ragu, apa rasanya beneran enak atau cuma menang tampilan doang? Si monyet krempeng menatap mantau putih yang gemoy itu dengan curiga, jangan-jangan Chef Chow cuma ikut-ikutan resep aneh gara-gara cewek cantik di sampingnya ini. Chow Fan sempat kaget dengar itu. Dia melirik Sofia sebentar, lalu membandingkan mereka berdua. Tapi kalau dipikir-pikir, emang agak mirip sih, si krempeng ini. Ternyata punya bakat mengamati juga. Silas yang gak terima langsung menyahut, kalian belum pernah nyobain masakan Tuan Chow, kan? Berisik ah. Sana antre yang rapi. Si monyet krempeng akhirnya nurut dan menyuruh semua anak buahnya berbaris dengan tertib. Satu persatu nampan diisi mantau besar dan 1 sendok saus rahasia. Para tahanan awalnya cuma bisa melongo melihat menu sesimpel itu. Rasanya mengecewakan banget. Orang pertama yang maju adalah anak buahnya Bos Blong, si Jige. Dia merasa punya backingan kuat. Jadi tingkahnya di sektor 1 selalu arogan. Melihat mantau dan saus yang menurutnya miskin itu di atas nampan, dia langsung emosi. Begitu duduk, dia langsung teriak kencang, "What the fuck? Sudah nunggu semalaman, cuma dikasih ginian." Kalau rasanya hambar, jangan salahkan dia kalau meja-meja di sini bakal melayang. Setelah ngomel, dia ambil secuil mantau, dicelup sedikit ke saus, lalu langsung dimasukkan ke mulutnya. Tiba-tiba, pupil mata Jige mengecil drastis. Tekstur unik dan ledakan rasa itu langsung menyerang sarafnya. Ya Tuhan, apa? Ini beneran makanan buatan manusia? Dia teriak kegirangan dan mulai makan dengan brutal rakus banget. Penampilannya sudah kayak orang yang gak makan setahun di kamp pengungsian. Tahanan lain yang baru dapat jatah langsung kaget melihat aksi si Brother Chicken itu. Mereka pun gak mau kalah dan mulai melahap mantau mereka bulat-bulat. Rasa saus yang intens meresap ke dalam mantau. Rasanya kayak banjir bandang yang tiba-tiba meluap di dalam mulut. Sensasi ledakan rasa itu benar-benar menguasai seluruh indera perasa mereka seketika. Mereka langsung merasa melayang dalam kebahagiaan. Gua kayak lihat cahaya surga, Yesus, melambai ke arah gue. Di momen itu, si Brother Chicken sudah benar-benar tenggelam dalam kelezatan makanan yang gak masuk akal ini. Seluruh restoran penuh dengan suara decak kagum. Ya Tuhan, gua gak pernah makan yang seenak ini. Beneran koki naga kelas dunia. Jauh banget kalau dibandingin sama koki-koki amatir sebelumnya. Sekarang, gua nggak mau ngapa-ngapain lagi selain makan masakan dia setiap hari. Dia cuma kepikiran makan. Benar-benar nggak mau keluar penjara. Bahkan Yesus pun nggak bakal bisa ngerayu dia buat bebas kalau makanannya seenak ini. Ngapain keluar? Kalau di dalam sel bisa ngerasain nikmat dunia kayak gini, disiksa pun dia bakal tetap bertahan di sini. Gila banget. Sofia yang dengar itu langsung syok. Semua prinsip hidupnya seakan runtuh, dan matanya cuma tertuju ke satu orang Chow Fan. Dia benar-benar terpaku. Di detik itu, sosok Chow Fan tiba-tiba kelihatan begitu gagah dan berwibawa di matanya. Roti saus itu benar-benar menyihir para narapidana. Asli, ini lebih gila daripada mie musim semi kemarin.
Dia sampai merasa malu sendiri karena sempat ragu sama masakan Chow Fane. Ternyata, rasanya benar-benar di luar nalar. Chow Fane memang selalu bawa keajaiban. Silas pun mulai tertarik banget sama cowok ganteng yang penuh kejutan ini. Silas pengen banget langsung nyicipin, tapi ya, gengsi dong. Statusnya kan spesial di sini, nggak bisa sembarangan. Nggak lucu kan kalau dia ngiler di depan para tahanan. Jadi dia cuma bisa nelan ludah diam-diam sementara si Pirang pergi bawa bekal. Setelah ngisi kotak isolasi sampai penuh, si Pirang keluar dari kantin bareng dua anak buahnya yang kegirangan. Peter memang gak datang pagi ini, tapi momen pamer di depan bos mana boleh dilewatin. Ini kesempatan emas. Sarapan itu berlangsung setengah jam lebih. Semua orang pakai potongan roti buat ngebersihin sisa saus di piring mereka. Piring-piring itu dijilat sampai licin kayak baru lagi. Sejak Chow Fane pegang dapur, gak ada lagi yang namanya sisa makanan. Tugas cuci piring jadi gampang banget tiap hari. Semua napi mendadak jadi rajin bersih-bersih piring sendiri dengan sadar. Ajaib. Nggak ada satupun makanan yang terbuang sia-sia. Setelah kenyang, mereka bubar pelan-pelan dalam kelompok kecil. Tinggal si Brother Chicken yang masih di kantin. Dia kenyang banget hari ini sambil benerin rambut di pelipisnya. Sok keren banget. Dia ambil nampan terus jalan ke counter service. Dan tebak siapa yang lagi jaga di sana. Sofia yang cantik banget lagi bertugas. Woi cantik, kasih gue 2 roti lagi sama saus yang banyak. Sofia cuma melirik wadah kosong di belakangnya. Ekspresinya kelihatan risih. Maaf, rotinya sudah habis semua, jawab Sofia singkat. Padahal dia sudah nambah 4 kali. Si J itu malah ketawa sinis. Halah, jangan sok suci deh lu, katanya kasar. Lu orang dapur pasti sengaja simpan buat diri sendiri kan? Keluarin sekarang atau gua bikin ribut. Ancamnya nggak tahu diri. Beneran habis. Kalau nggak percaya ya sudah. Sofia cuma lipat tangan dan nggak peduli lagi sama ocehannya. Mata si J langsung berapi-api, emosi. Dia tiba-tiba ambil nampan itu terus dilempar sekuat tenaga ke arah Sofia. Tapi Sofia cuma senyum dingin. Dia geser sedikit, dan, wush! Dia menghindar dengan gaya yang santai banget. Brak! Nampannya nabrak dinding sampai suaranya keras banget. Berani-beraninya lu menghindar, dasar jalang. Maki si J makin murka. Dia makin gelap mata dan langsung nerobos lewat pintu samping. Dia benar-benar mau nyerang Sofia di dalam, tapi pas dia masuk dan lihat wajah Sofia dari dekat, dia langsung kaku. Tubuhnya yang kayak Dewi bikin dia melongo seketika. Seumur hidup dia belum pernah lihat cewek sesempurna ini. Pikiran kotornya langsung jalan, roti asli sudah nggak penting lagi. Kalau nggak ada roti, makan roti yang lain juga oke kan? Katanya sambil nerjang maju mau nyergap Sofia. Belum sempat dia nyentuh, tiba-tiba ada suara angin kencang dari belakang, sebuah wajan hitam besar terbang dari arah dapur. Duh! Wajan itu telak menghantam muka si brengsek itu. Ternyata Chow Fane dan Silas baru saja muncul setelah dengar keributan. Chow Fane yang lihat ada narapidana bikin masalah langsung panik. Spontan aja, dia ambil wajan paling dekat dan lempar. Wajan seberat 30 kilo itu sukses bikin kepala si J pusing 7 keliling sampai hilang keseimbangan. Sialan, dia marah besar. Orang itu mengamuk, tapi dia nggak berani mendekat. Tenaga Chow Fane benar-benar bikin dia gemetar ketakutan. Bayangin aja, ngelempar wajan segede itu butuh tenaga berapa besar, dia benar-benar manusia super. Si J mundur 2 langkah sambil gemetaran. Lu cuma tukang masak berani mukul gue, teriaknya sambil nunjuk-nunjuk Chow Fane. Lu nggak tahu siapa gue di liga ini, awas lu ya, tunggu pembalasan gue. Dia terus meracau sambil nahan sakit. Sambil megangin mukanya yang bonyok kena dasar panci, dia lari terbirit-birit keluar dari restoran. Silas berbisik pelan, hati-hati, si J itu punya selera aneh. Dia suka cowok dan cewek, koneksinya di sini rumit banget. Ternyata jaringan di penjara liga ini nggak sesederhana itu, apalagi hubungan dia sama si Pirang itu, katanya spesial banget. Dia pasti lapor ke si Pirang buat balas dendam. Dia mau pakai statusnya buat nekan Chow Fane habis-habisan. Tapi di penjara ini ada aturan gak tertulis. Penjaga cuma bertugas jaga aturan dasar saja, gak mau ikut campur terlalu jauh. Konflik internal antar tahanan itu urusan mereka sendiri. Penjaga gak bakal intervensi selama gak ada kerusuhan besar. Silas akhirnya berusaha tenang dan bilang, tunggu si Pirang sampai sini, biar gue yang negosiasi sama dia. Chow Fane ingat si blond itu, si pria berotot itu kan? Di saat yang sama, Sofia narik ujung baju Chow Fane pelan.
dia cemas banget. Dengan wajah yang penuh rasa bersalah, dia bergumam, "Duh, maaf banget ya, ini semua salahku, biar aku beresin sekarang juga." Chauvin baru aja mau buka mulut, tapi tiba-tiba BRAK, pintu restoran terbuka lebar. Si rambut pirang masuk bareng dua anak buahnya dengan langkah yang super cepat. Gayanya buru-buru banget, seolah ada urusan hidup dan mati yang harus kelar saat itu juga. Malah dia langsung papasan sama J yang kebetulan mau keluar. Begitu melihat si pirang, mata J langsung berkaca-kaca penuh drama. Dia pasang tampang melas kayak wanita yang lagi tersakiti, sebal banget sama koki Long G itu. Hicks, dia mukul aku, kamu harus belain aku." Si Long G cuma bisa bengong, dia benar-benar terpaku melihat drama yang ada di depannya. Dia langsung menoleh ke arah yang ditunjuk J. Di sana ada Chauvin, yang lagi duduk dengan tenang sambil memperhatikan situasi. Glek si pirang langsung nelan ludah. Bibirnya gemetar hebat gara-gara ketakutan. Tanpa basa-basi, dia langsung angkat tangan dan plak, dia malah nampar muka J keras banget. Suara tamparan yang nyaring itu menggema di seluruh restoran yang lagi sepi. Habis itu, si pirang buru-buru lari nyamperin Chauvin dengan wajah pucat. Pas udah deket, sosok yang tadinya kelihatan sangar ini malah sujud di depan Chauvin. Si bos sujud rendah banget, hormat luar biasa. "Aduh, maafkan saya benar-benar gagal didik anak buah. Anda orang hebat, tolong jangan ambil pusing sama kesalahan bocah ingusan ini. Tolong ampuni saya kali ini." Seketika, udara di restoran itu kerasa beku, gak ada satu orang pun yang berani bersuara, hening banget. Semua orang di sana cuma bisa melongo, J apalagi, matanya sampai mau copot dan rahangnya serasa jatuh ke lantai karena gak percaya. Badannya kaku kayak batu, bener-bener syok berat. Liang juga sama, dia cuma bisa melotot melihat aksi gila di depannya ini. Si pirang di depan Chauvin itu bener-bener kayak tikus yang ketemu kucing, gak bakal ada yang nyangka kalau ini beneran terjadi di dalam penjara. Padahal udah bertahun-tahun kerja di sini, tapi baru kali ini aku lihat ekspresi ketakutan yang kayak gitu di wajah si pirang. Wajah Sophia penuh dengan rasa tidak percaya, tapi di balik itu, matanya juga menyiratkan rasa semangat yang meluap-luap. Dia kayak baru aja nemu harta karun yang luar biasa berharga. Matanya berkilau emas, sementara Chauvin cuma angkat alis karena bingung. Kita saling kenal?" tanya Chauvin heran. Si pirang langsung pasang senyum paling manis dan bilang kalau mulai sekarang, Chauvin bakal diperlakukan kayak bos besar di sini. Kenapanya? Nanti bakal dijelasin di lokasi. Si bos gede pengen banget ngundang dia ketemu. Belum pun menyelesaikan kalimatnya dan menunggu jawaban Chauvin dengan sangat sopan. Dia sabar banget, gak berani buru-buru. Chauvin mikir sebentar, terus akhirnya setuju buat ikut Bloom. Sophia sebenarnya agak cemas, soalnya mereka bakal ketemu sama penguasa wilayah ini. Deketin orang kayak gitu kan risikonya gede banget. Tapi dengan tenang, Chauvin coba buat nenangin perasaan Sophia yang lagi gelisah. Harusnya gak ada masalah sih, soalnya liontin ajaib miliknya gak ngasih peringatan bahaya apa-apa sama sekali. Akhirnya sampailah mereka di sel nomor 001. Chauvin melongo gila, ternyata ada ya orang yang hidupnya lebih mewah di penjara dibanding di luar. Isinya ada 3 kamar dan 1 ruang tamu. Luasnya jauh banget dibanding apartemen kecil 60 meter persegi tempat tinggal Chauvin dulu. Rumah ini lengkap banget sama alat elektronik dan segala fasilitas mewah. Pas mereka lagi asyik di sel nomor 001, Sophia diantar balik ke blok penjara sama Silas. Tapi pas mereka lagi jalan keluar dari koridor yang panjang itu, mereka dengar ada napi yang lagi ribut besar. Silas sama Sophia langsung penasaran dan coba cari tahu apa yang sebenarnya lagi terjadi. Pas mereka makin dekat sama sumber suaranya, tiba-tiba terdengar suara teriakan napi yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Aku gak mau keluar dari penjara biarpun udah bebas. Pokoknya aku tetap mau di sini aja. Di luar sana gak ada makanan seenak ini, cuma orang bodoh yang mau bebas. Kayaknya dia benar-benar udah ketagihan sama masakan Chauvin. Sophia dan Silas cuma bisa tatap-tatapan karena saking herannya. Suasana mendadak kaku, ini benar-benar situasi yang gila banget. Balik lagi ke sel 99. Chauvin pulang bawa banyak banget jajanan dari Peter dan berbagai barang langka di penjara. Semuanya dikasih secara cuma-cuma. Terus, dia iseng cek panel status pribadinya buat lihat perkembangan sejauh ini. Nama, Chauvin. Umur, 20 tahun. Kekuatan, 100 kg.
Level koki, magang. Poin kepuasan, 152. Sesuai dugaannya, poin kepuasan yang didapat dari hasil masak bakal terus berkurang kalau dilakukan berturut-turut ke orang yang sama. Metode paling efektif itu masak tiap 3 atau 5 hari sekali. Dengan begitu, dalam periode tertentu, poin kepuasan yang didapat bakal maksimal. Chauvin pun mulai berpikir serius. Kayaknya dia emang butuh asisten nih buat bantuin dia masak di dapur biar lebih efektif. Dia ngecek lagi ruang sistem miliknya. Coba lihat pertumbuhan tanaman skygrass itu, wah, gila sih perkembangannya. Berkat ramuan pertumbuhan yang super kuat, tanamannya jadi tumbuh sangat cepat. Sekarang tingginya udah lebih dari 1 meter. Di ujung tanaman itu, bunga-bunga warna merah muda mulai bermekaran dengan indahnya. Chauvin pun ngeluarin pot bunganya sebentar. Dia siram air dikit, terus dimasukin lagi ke tempatnya. Dengan kecepatan kayak gini, bentar lagi pasti bakal kelihatan hasilnya. Pupuk ajaib itu emang bener-bener mantap hasilnya. Nanti kalau ada waktu luang, dia mau coba eksperimen buat tanaman lain juga. Sementara itu, di Blok B penjara Fox River, suasananya kerasa beda banget dan jauh lebih mencekam dari biasanya. Ada Avila di sana, pakai baju kulit ketat sambil bawa cambuk kecil. Wajahnya dingin kayak es, dan tatapannya itu serem banget, asli. Di wilayah ini, panggil dia raja tanpa mahkota, kekuasaannya mutlak, dan semua orang wajib tunduk pada setiap titahnya tanpa pengecualian. Cetar, satu cambukan keras mendarat telak di wajah pria parubaya itu bikin matanya terbelalak menahan perih yang luar biasa. Tapi gila, dia bahkan gak berani ngeluarin satu suara pun. Aturan penjara di sini sangat ketat, komunikasi rahasia antar blok itu haram hukumnya. Siapapun yang melanggar bakal dicap sebagai pengkhianat. Lo pasti tahu itu, kan? Belum sempat napas, satu pecutan lagi kembali menghantam. Pria parubaya itu langsung tumbang tak sadarkan diri. Avila cuma melirik dingin ke arah adiknya, nyuruh dia ambil air buat bangunin si pecundang ini. Byur, satu ember air tumpah ke kepala pria itu sampai dia tersentak bangun. Avila mengancam, ngaku jujur. Salah satu kata saja, gua habisi lo sekarang. Pria itu gemetaran hebat. Dia tahu Avila gak pernah main-main sama ucapannya, seluruh Blok B juga paham itu. Mana ada yang berani bohong? Bukan gue, bos, siapa juga yang mau berhubungan sama blok sebelah, kecuali kalau makanan mereka emang seenak itu. Alasan pria itu bikin Avila bingung. Avila terdiam sejenak, gak tahu harus ngerespon apa. Pria itu lanjut memelas, bos, sumpah, semua yang gua bilang ini jujur. Kemarin sore, penjaga manggil gua buat kerja lembur sampai malam. Gua ditugasin buat beresin area makan di Blok 1. Dan di sana, gua nyobain mie dari negeri naga. Rasanya, ya Tuhan, itu enak banget, bener-bener gak masuk akal. Pas gua cari tahu, ternyata ada narapidana hukuman mati di sana. Dia itu koki kelas kakap dari negeri naga yang legendaris. Mie itu buatan dia sendiri. Saking pengennya makan lagi tadi pagi, gua sampai rela keluarin $1.000 cuma buat beli roti kukus sausnya. Avila ngerasa pengakuan itu terlalu berlebihan buat jadi kenyataan. Isinya bener-bener terdengar kayak bualan tingkat tinggi. Bayangin, $1.000 cuma buat roti yang dicelup saus, otak gua rasanya mau hang. Emang seistimewa apa sih masakan itu? Avila mengernyitkan dahi, nadanya penuh selidik. Beneran seenak itu? Pria parubaya itu mikir keras sejenak sebelum menjawab. Bos, jujur ya, setelah makan mie itu kemarin malam, gua sampai gak bisa tidur semalaman. Rasanya terlalu gila, perut gua rasanya kayak lagi pesta saking semangatnya. Mendengar itu, mata Avila langsung menyipit tajam. Setelah merenung, dia menoleh ke Miller di sampingnya. Sore ini, cari cara buat dapetin satu porsi masakan itu, gua mau buktiin sendiri. Gua mau lihat sehebat apa koki ini sampai bikin orang insomnia. Di belakangnya, tangan anak buah Avila itu mulai sedikit berkeringat. Dia cuma bisa mengangguk sopan, siap, kakak besar. Sementara itu, waktu makan siang hampir tiba, dan Chauvin sudah sibuk di dapur bareng Sofia. Siang ini ada 2 bahan baru yang datang. Pilihan menu Chauvin jadi makin banyak. Sofia, tadi pagi kan udah gua kasih tahu resep rotinya. Nah, sekarang gua bakal tunjukin jurus master yang sebenarnya. Mau belajar hidangan ikonik dari kebudayaan negeri naga? Dari namanya aja udah kedengeran gahar. Tentu saja, hidangan besar selalu jadi favorit gue. Perhatiin baik-baik,
ucap Chauvin sambil mulai beraksi. Walau progres belajarnya agak lambat, tapi kalau Sofia udah paham, Chauvin gak perlu capek-capek masak sendiri lagi ke depannya. 10 menit kemudian, semuanya hampir siap. Chauvin lagi santai sejenak karena belum ada tugas mendesak lainnya. Dia ngeluarin botol kecil berisi pupuk penumbuh super yang dia punya. Iseng, dia tetesin cairan itu ke sayuran besar di dekatnya. Tapi aneh, sayurannya gak bereaksi sama sekali. Sepertinya ramuan ini cuma bekerja buat tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan saja. Gak seru kalau hasilnya biasa aja. Sofia yang penasaran pun mendekat, dia membungkuk buat ngelihat apa yang lagi dilakuin Chauvin. Jarak mereka jadi deket banget. Saking deketnya, Chauvin sampai bisa ngerasain hawa hangat dari tubuh Sofia yang berdiri di sebelahnya. Tiba-tiba, TS. Tanpa sengaja, setetes cairan penumbuh super itu jatuh tepat ke area dada Sofia yang memang lagi pakai baju agak terbuka. Sensasi dingin yang mendadak itu bikin Sofia gak sengaja ngeluarin desahan yang halus dan manja. Tapi, hal aneh justru terjadi setelahnya. Yang bikin mereka berdua syok, aset Sofia yang emang udah megah itu mendadak jadi makin menonjol dan membesar secara instan. Ukurannya jadi makin bombastis, benar-benar kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja. Chauvin cuma bisa melongo gak percaya. Dia natap wanita cantik di depannya itu dengan pandangan yang sulit dijelasin, mendadak kerongkongannya terasa kering dan haus banget. Bahaya, Chauvin ngerasa situasi ini mulai gak aman buat jantungnya. Dia coba manggil pelan, Sofia, lo gak apa-apa. Tiba-tiba kaki Sofia lemas. Dia oleng dan jatuh ke depan, tapi untungnya Chauvin dengan sigap langsung menangkap pinggangnya. Chauvin bisa ngerasain betapa lembutnya tubuh Sofia dalam dekapannya. Tatapan Sofia juga kelihatan makin sayu dan linglung. Jantung Chauvin serasa mau copot. Tekanan darahnya langsung naik drastis ke angka 360, apalagi ngelihat bibir Sofia yang merah merona. Bibirnya benar-benar kayak buah ceri matang yang minta digigit. Di tengah suasana tegang itu, Sofia berbisik pelan hampir tak terdengar. Gua haus. Suaranya lembut banget, terdengar lemah. Tolong antar gua ke kamar mandi. Gua mau minum. Pikiran pertama Chauvin adalah gak ada kamera pengawas di kamar mandi, padahal dia baru aja bersumpah pas baru sampai di penjara ini. Dia bilang gak bakal main poker lagi, tapi kalau situasinya kayak gini, kayaknya mustahil buat nolak atau ngunci diri dari godaan. Gak, jangan sampai kejadian. Pas Chauvin lagi bimbang setengah mati, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras di pintu restoran. Ternyata para narapidana udah gak sabar nunggu jatah makan siang. Akhirnya Chauvin cuma bisa bantu Sofia duduk di meja sambil nyandar ke tembok. Chauvin bawain air hangat biar Sofia bisa minum. Pelan-pelan, tatapan mata Sofia yang tadinya kosong mulai fokus dan jernih lagi. Energinya juga sudah balik. Kayaknya efek samping dari ramuan pertumbuhan super itu emang cuma sebentar doang. Untung deh. Sofia akhirnya bisa napas lega. Tapi mukanya langsung merah padam karena malu. Dia sempat melirik ke arah pintu restoran, yang lagi digedor-gedor kencang banget sama para tahanan. Sambil gemeteran, Sofia mendekat terus ngebisikin telinga Chauvin. Dia berbisik malu-malu, bilang kalau sekarang bukan waktu yang tepat, tapi Chauvin, dia malah gemas dan mencubit ujung hidungnya sambil tertawa lepas. Manis banget, kan? Tepat saat itu, Martin, sang kepala penjaga, masuk lewat pintu lain. Dia melangkah cepat memasuki ruang makan dengan suasana yang tiba-tiba jadi tegang. Begitu melihat Chauvin dan Sofia lagi asyik bercanda, mukanya langsung ditekuk. Dengan nada dingin, dia membentak, "Ngapain kalian di sini? Makan siang sudah siap." Sofia langsung menyahut kalau semuanya sudah siap. Muka Martin sedikit melunak, tapi tatapannya masih terasa dingin dan kaku. Dia kemudian bertanya apa menu makan siang hari ini. Sofia menjawab kalau menunya adalah roti bakpao. Martin cuma mengangguk pelan, lalu merapikan kerahnya. Dia berjalan menuju pintu masuk ruang makan, lalu menarik pintu besi besar yang berat itu hingga terbuka lebar. Di sana ada Peter, pakai jaket kulit dengan gaya rambut cepak yang kelihatan penuh energi. Dia berdiri paling depan, memimpin rombongannya dengan gagah. Dia masuk bersama anak buahnya dengan sangat rapi. Ada si monyet kurus juga yang membawa sekitar 10 orang lainnya menuju konter pembagian makanan. Begitu melihat Chauvin, si monyet kurus dan anak buah di belakangnya langsung berbaris rapi di depan pria itu. Mereka serentak membungkuk 90 derajat dan berteriak kompak, "Halo, kakak, Chow, halo, kakak, ipar."
Chow Fane cuma tersenyum sambil geleng-geleng kepala, udah, jangan bercanda. Cepat layani teman-teman yang lain. Si monyet kurus dan anak buahnya kembali membungkuk 90 derajat dengan penuh hormat sebelum mulai bekerja. Sementara itu, wajah Sofia yang tadinya sudah merah karena malu, sekarang makin merah merona kayak apel matang. Duh, salah tingkah dia. Senyum di bibirnya makin sulit disembunyikan. Sesekali dia mencuri pandang ke arah Chow Fane. Jelas banget kalau perasaannya benar-benar dalam. Meskipun Chow Fane sudah punya posisi di wilayah ini berkat usahanya sendiri, dia nggak pernah membayangkan bakal dapat perlakuan seistimewa ini. Saat melihat si monyet kurus dan yang lainnya membungkuk hormat, Chow Fane benar-benar terkejut. Tapi yang paling syok, tentu saja Martin. Martin yang baru saja sampai di sana cuma bisa mematung. Ekspresinya benar-benar menunjukkan rasa tidak percaya yang luar biasa. Tatapannya kosong, wajahnya penuh keterkejutan. Dia menunjuk ke arah Chow Fane sambil terbata-bata, nggak sanggup mengeluarkan satu kata pun. Melihat Chow Fane ditunjuk-tunjuk dengan kasar, si monyet kurus langsung menatap Martin dengan nada yang sangat sinis. Turunkan jarimu, Kapten Martin. Kamu nggak mau kan keluargamu kena masalah? Gila, ini provokasi langsung dari seorang tahanan kepada penjaganya. Wajah Martin langsung berubah drastis, pucat pasi lalu memerah menahan amarah, tapi anehnya dia tetap nggak bisa berkata apa-apa. Di saat itu, dia baru sadar, hanya dalam waktu 24 jam saja, Chow Fane sudah berhasil beraliansi dengan kekuatan terbesar di distrik ini. Peter yang berdiri nggak jauh dari sana terus mengawasi tanpa suara. Ini bukti kalau dia sudah merestui posisi penting Chow Fane di wilayah ini. Martin akhirnya menghela napas panjang. Dia pun berjalan keluar dari restoran dengan wajah yang terlihat sangat lesu dan kalah. Pembagian makanan pun dimulai seperti biasa. Begitu tahu menu hari ini adalah roti bakpao, para tahanan langsung kegirangan bukan main. Bakpao putih yang besar-besar ini baunya harum banget, jauh lebih menggoda dari apapun. Apalagi sup rebusannya yang spesial itu. Begitu supnya disajikan, mata para tahanan langsung berbinar-binar. Ya ampun, mereka benar-benar jatuh cinta dengan makanan ini. Makan bakpao kayak gini bikin roti penjara biasa terasa kayak sampah. Benar-benar luar biasa deh kemampuan memasak kakak Chow ini. Sumpah, masakan kakak Chow luar biasa. Habis makan ini, rasanya aku jadi nggak mau keluar penjara lagi deh. Teksturnya lembut di luar, dan aroma harum di dalamnya benar-benar bikin siapapun ketagihan. Mendengar semua pujian dari teman-teman satu selnya, Chow Fane merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan dalam hatinya. Terkadang, orang-orang ini kelihatan cukup menggemaskan bagi dia. Sementara itu di villa sektor B, Avila sedang memakai setelan kulit yang ketat. Sosoknya yang tangguh terlihat liar seperti macan tutul betina di tengah hutan, di depannya tersedia dua nampan makanan yang berbeda. Di nampan kiri ada 4 potong roti kering, 2 sosis panggang, dan kentang tumbuk, sedangkan nampan di sebelah kanan berisi sup rebusan dan 2 buah bakpao kukus besar. Miller yang berpakaian jas rapi cuma bisa mengangguk pelan sambil berkata pada sang bos, begitulah keadaannya, tolong, bos cicipi sedikit saja. Mencium aroma lezat dari nampan sebelah kanan, Avila nggak ragu lagi. Dia langsung mengambil sesendok sup yang harum itu dan memasukkannya ke mulut. Saat Avila mulai mengunyah pelan, tekstur yang sangat lembut dan rasa yang kaya mulai menjalar dari lidah sampai ke otaknya. Benar-benar sensasi yang magis. Dalam sekejap, kelezatan itu seolah meledakkan pikirannya. Tangannya yang memegang garpu sampai sedikit gemetar karena rasa yang terlalu enak. Lidahnya seolah-olah mengabaikan perintah otak dan hanya ingin fokus menikmati rasa mewah di dalam mulutnya. Tiba-tiba, air mata hangat mulai menetes dari matanya. Hal ini Getamanta, hal ini bikin Miller yang berdiri di sampingnya langsung panik dan kebingungan setengah mati. Bos, Anda baik-baik saja? Apa anak-anak sialan itu menaruh racun di dalamnya? Miller mulai menebak-nebak dengan liar karena melihat reaksi bosnya. Avila melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Miller berhenti berpikir yang aneh-aneh. Dia terus melahap bakpao dan sup itu dengan sangat lahap. Wajahnya memancarkan rasa puas dan kebahagiaan yang sangat mendalam. Setelah 2 bakpao besar habis dan supnya pun kering, dia bertanya dengan penuh harap, masih ada lagi? Miller cuma bisa bengong melihatnya. Sudah habis, bos. Kita cuma bisa ambil 1 porsi karena harganya lumayan mahal. Yah, memang nggak ada lagi yang tersisa. Masalah besar nih. Di zona A ada koki jenius, tapi kita di zona B, zong banget.
Kalau terus begini, semua orang bakal kabur ke zona A. Zona B bisa tamat kalau ditinggal penghuninya. Tiba-tiba, Avila, si cantik bermata merah itu, melirik tajam. Auranya mendadak berubah jadi dingin banget. Dengan nada sedingin es, dia kasih perintah buat kumpulin anak-anak pas jam istirahat siang. Katanya, saatnya kita bersenang-senang dalam grup. Waduh, kerusuhan nih. Beres makan siang, Chauvin balik ke sel nomor 99. Sayangnya, poin kepuasan kali ini agak seret. Untungnya, dia sudah ngajarin Sofia cara bikin bakpao dan semur. Langkah selanjutnya simpel saja. Dia bakal kasih celemek kokinya ke Sofia biar gadis itu dapat setengah dari bakat masak miliknya. Jadi, biar Sofia yang capek masak, Chauvin tinggal duduk manis nunggu setoran poin kepuasan. Strategi cerdas buat farming poin tanpa keringatan, kan? Chauvin ngeluarin tanaman pilar langit dan mulai bersih-bersih. Bunganya sudah hilang, berganti jadi buah hijau segede kepalan tangan. Baunya, wangi tapi aneh banget, kayak ada sihir yang narik-narik. Baru nyium dikit saja, Chauvin langsung berasa agak melayang. Wah, barang bagus nih. Sepertinya tinggal nunggu beberapa jam lagi sampai buahnya matang sempurna. Pasti bakal ada efek luar biasa yang muncul. Sementara itu, di kantor kepala penjara Foxworth, Herman lagi asyik nyantai di kursi kerjanya sambil nyeruput kopi. Dia membalik halaman buku di mejanya dengan muka yang kelihatan puas banget. Tahu nggak dia baca apa? Novel terbaru dari Kerajaan Naga yang lagi viral judulnya Koki Penjara, isinya tentang ide-ide gila dunia kuliner di balik jeruji besi. Makin baca, Herman makin kesemsem sama ceritanya, dia malah ngedumel pelan. Penjaga di sini tuh pada bego semua, harusnya biarin saja narapidana yang ngurus mutangen-mutan itu. Dia benar-benar nggak sadar kalau dunia nyata lagi kacau. Tiba-tiba, jam 3 sore, telepon di mejanya bunyi nyaring. Herman bingung, padahal hari ini nggak ada jadwal eksekusi. Pas diangkat, suara Martin terdengar panik luar biasa di seberang sana. Bos, gawat. Narapidana Blok B lagi ngumpul dan bikin kerusuhan. Martin nanya apa perlu nurunin tim anti huru-hara sekarang. Apa ini gara-gara Avila, si ketua baru yang baru menjabat itu? Belum jelas juga, soalnya informan mereka hilang kontak. Herman mulai emosi dan nanya apa yang sebenarnya terjadi. Martin sempat ragu dan suaranya makin gagap pas mau kasih tahu alasannya. Mereka semua teriak minta ganti koki, bos. Mereka pengen koki hebat kayak yang ada di Blok A. Herman langsung mengernyitkan dahi. Koki kayak gimana sih? Sampai Blok B ngamuk begitu. Herman makin gak sabar karena Martin cuma diam saja. Akhirnya dia kasih perintah tegas buat turunin tim anti huru-hara. Tapi dia kasih syarat, jangan dihajar dulu. Bilang saja ke mereka kalau pihak penjara sudah dengar keluhan mereka dan bakal segera cari koki yang lebih jago. Sudah, jangan ganggu gua lagi, tegasnya sebelum menutup telepon. Herman lanjut ngopi dan balik baca novelnya seolah nggak ada beban sama sekali. Tapi di luar sana, suasana Blok B sudah kayak lautan manusia. Lebih dari 3.000 orang berdesakan di lapangan seluas 2.000 meter persegi, teriak-teriak di depan jeruji. Penjaga sudah berusaha bubarin, tapi malah makin didorong maju. Gila, jerujinya hampir roboh. Makian dan teriakan makin kencang memenuhi udara. Mereka nuntut koki sampah mereka dipecat dan diganti yang jago. Akhirnya, tim anti huru-hara bersenjata lengkap datang. Dan setelah negosiasi alot, tensinya baru turun sedikit. Martin mukanya sudah pucat banget. Mana mungkin dia bisa nemu koki sejago Chauvin cuma dalam beberapa hari. Ini sih namanya nyiksa orang jujur. Mana ada koki bintang 5 di luar sana yang waras mau masuk penjara cuma buat masakin narapidana. Di sisi lain, Chauvin malah asyik sendiri di selnya. Dia seharian sibuk neliti buah pilar langit itu. Baunya benar-benar unik dan bikin candu. Jelas bukan buah sembarangan yang bisa ditemuin di pasar. Setelah di-scan pakai sistem, barulah ketahuan identitas aslinya. Namanya buah pilar langit, kualitasnya biasa saja, tapi kalau dibikin selai, efeknya, aduh. Ternyata itu buah buat nambah keperkasaan cowok. Chauvin langsung narik napas dalam-dalam pas dapat info cara bikinnya. Gila, efeknya brutal banget. Chauvin makin bersemangat. Sekarang dia bisa bebas keluyuran di area latihan asal nggak kabur atau melanggar aturan. Benar-benar fasilitas yang oke banget. Sore itu juga, dia kelar bikin selainya dan dikasih nama selai hari cerah. Biji sisanya nggak dibuang, tapi ditanam di 5 pot pakai pupuk super cepat.
Dia ngelihat jam sudah waktunya masak buat makan malam. Chauvin masukin selai barunya ke saku, ambil celemek dan langsung cus ke dapur restoran. Di sana, Sophia sudah nunggu bareng satu cewek lagi. Wah, cewek baru nih. Rambutnya pendek warna emas dengan mata besar yang berkilau cantik banget. Wajahnya mungil dan kulitnya lembut banget, kayak habis perawatan mahal. Chauvin cuma bisa batin, ternyata di penjara ini masih ada bibit-bibit unggul kayak gini ya. Apa mereka beneran mau datang ke penjara cuma buat masak? Chauvin sendiri malah sibuk neliti buah pilar langit di selnya seharian. Buah itu punya aroma unik yang bikin siapapun terpesona. Jelas, ini bukan barang sembarangan yang bisa ditemuin di mana saja. Setelah di-scan pakai sistem, boom, Chauvin langsung dapat cara pakainya. Ternyata rahasia besar ada di buah unik ini. Namanya buah pilar langit. Kualitasnya biasa sih, tapi bisa dijadiin selai. Efeknya, bisa bikin stamina laki-laki jadi makin buas dan kuat. Transmisi data selesai. Chauvin narik napas dalam-dalam. Gila, efeknya bener-bener brutal kalau dipikir-pikir. Dia kelihatan tertarik banget hari ini. Selama nggak kabur atau ngelanggar aturan, Chauvin bebas keluyuran di area pelatihan sesuka hati. Hidupnya jadi praktis banget. Sore itu juga, selainya sudah jadi dan dia kasih nama selai hari cerah. Mantap banget, kan? Selesai bikin selai, sisa biji buahnya nggak dia buang gitu aja. Dasar si Chauvin, ada saja ide jeniusnya. Dia siapin 5 pot bunga buat ditanam pakai pupuk pertumbuhan super. Terus dia cek jam, waktunya masak makan malam. Chauvin masukin toples selai kecil itu ke saku, terus pakai celemek kokinya. Dia langsung jalan cepat menuju dapur restoran. Di sana, Sophia dan satu cewek lagi sudah nungguin. Cewek baru ini punya rambut pendek warna emas yang mencolok banget. Matanya besar dan bersinar, wajahnya cantik banget, dan kulitnya, wah, bening dan mulus parah. Benar-benar bikin mata segar. Pakai rok mini gaya Jepang. Cewek ini kelihatan baru umur 18 tahunan. Sophia pun ngenalin dia sebagai Elie, teman sekamarnya, ke Kak Chow. Elie datang buat bantuin mereka. Ternyata, Chauvin sendiri yang minta Sophia buat cari bantuan tambahan biar kerjaan lebih ringan. Soalnya, beberapa hari ke depan Chauvin gak bakal masak, dan Sophia gak mungkin sanggup handle semuanya sendirian di dapur. Tapi pas lihat Chauvin, Elie malah mendengus kesal. Sikapnya gak ramah banget. Apa-apaan nih, pikirnya dalam hati. Koki hebat dari kerajaan naga yang kamu ceritain itu. Bukan orang ini kan? Sophia cuma bisa nahan napas, berusaha biar Elie nggak bikin kacau. Percaya deh sama aku sekali ini aja, skill masak Kak Chow itu beneran gila, Sophia meyakinkan. Tapi Elie cuma balas dengan gumaman nggak peduli. HM, dari tampangnya aja kelihatan kalau dia masih cowok perjaka. Males deh buang-buang waktu sama kalian. Cetus Elie ketus sambil memalingkan muka. Dengan gaya angkuhnya, dia baru saja mau pergi, tapi Chauvin langsung nyiduk kerah bajunya dan angkat dia kayak anak ayam. Lepasin, dasar perjaka gila, mesum. Sophia, tolongin aku, teriak Elie histeris sambil meronta-ronta nggak karuan. Kaki putih mulusnya nendang-nendang udara saking paniknya, tapi Chauvin sama sekali nggak ada niat buat lepasin cengkeramannya. Bahkan Sophia pun nggak niat belain dia. Di situ Elie sadar kalau Chauvin punya kekuatan yang ngeri banget, dan dia bakal tamat kalau terus melawan. Akhirnya egonya runtuh juga. Aku salah. Cepat lepasin, aku beneran minta maaf, Kak, rengeknya sambil memelas minta ampun. Bruk, Chauvin langsung nurunin bocah itu gitu aja. Lagi pula umur mereka cuma beda 2 atau 3 tahun, dia nggak minat jadi bapaknya. Sambil senyum tipis, Chauvin tanya apa dia masih berani cari masalah lagi atau mau cari bahaya lain. Nggak berani lagi, kakak iblis. Aku beneran salut sama kamu, ternyata jadi kuat aja nggak cukup ya, gumam Elie dengan wajah pasrah. Dia terpaksa tunduk sementara di bawah wibawa Chauvin. Chauvin cuma nyengir lebar, tadi kamu manggil aku apa? Kakak iblis. Yang baik hati, Elie maksa senyum biar nggak kena semprot lagi. Chauvin pun gemas dan nepuk pelan kepala Elie. Terdengar suara tepukan keras yang bikin suasana pecah. Akhirnya, Elie pun resmi bergabung jadi bagian dari tim dapur ini. Biarpun mukanya masih cemberut dan kelihatan gak happy, Chauvin gak peduli. Dia langsung kasih celemek koki spesial ke Sophia. Sophia nerima celemek itu dengan penasaran. Tapi begitu celemek itu terikat di pinggangnya, mukanya langsung berubah kaku karena syok berat. Dia natap tangannya sendiri dengan tatapan kosong.
Begitu celemek itu terpasang, rasanya ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia ngerasa kayak mendadak berubah jadi koki bintang 5. Tangannya refleks bergerak ngambil sendok besi di dekatnya dengan sangat mantap. Gerakannya luwes banget, seolah dia udah mahir masak selama puluhan tahun. Terus, Sophia langsung ambil pisau dapur dengan tatapan fokus. Dia mulai motong timun dengan teknik yang super elegan dan cepat. Ellie yang lihat dari samping sampai melongo nggak percaya, bener-bener terpaku. Matanya berkedip-kedip saking herannya. Demi apa, Kak Sophia, kamu bener-bener penuh kejutan, serunya dengan nada takjub. Sophia sendiri masih bingung sama kekuatannya. Dia nengok ke arah Chow Fan, Kak Chow, celemek ini, kok bisa ajaib banget. Chow Fan cuma senyum misterius. Itu salah satu dari 8 artefak dewa di negeri kita, namanya celemek koki dewa. Mulai sekarang, ingat buat selalu pakai itu pas masak. Sophia ngangguk mantap, dia percaya penuh sama semua omongan Chow Fan. Siapapun yang pernah nyicip masakan Chow Fan pasti bakal langsung paham kalau hal-hal ajaib kayak gini emang beneran nyata. Tapi Ellie masih saja skeptis dan malah ngejek. Halah Kak, jangan ngarang deh. Kalau celemeknya dilepas, aku jadi bidadari gitu. Chow Fan malas debat sama bocah tukang bohong ini. Dia langsung nyuruh Sophia mulai kerja, sementara Ellie merasa menang karena Chow Fan diam saja. Sophia mulai sibuk di dapur. Melihat Chow Fan gak membalas ejekannya, Ellie pun pasang tampang angkuh kayak ayam jago yang habis menang tarung. Menu makan malam kali ini persis sama kayak tadi siang, dan Chow Fan bener-bener nggak bantuin mereka sedikit pun. Dia khawatir kalau dia bantu dikit aja, sistem bakal nganggep itu masakannya dia. Kalau itu terjadi, perjuangannya selama ini bakal sia-sia. Sophia yang pakai celemek dewa itu bener-bener kayak kerasukan dewa masak. Semua teknik dia lahap dengan sangat yakin dan penuh percaya diri. Pelan-pelan, Ellie mulai kemakan omongan Chow Fan tadi, walau hatinya masih terlalu gengsi buat ngakuin itu keras-keras. Tiap ada kesempatan, dia pasti bakal nyinyirin Chow Fan dengan kalimat pedasnya. Suasana dapur pun jadi makin rame dan berisik. Di saat para cewek itu sibuk, Chow Fan diam-diam ngeluarin selai buah langit yang baru saja dia buat dengan susah payah. Dia mikir harus cari hewan buat percobaan dulu. Kata sistem, selai ini bisa ningkatin vitalitas cowok ke level yang luar biasa. Penasaran seberapa ngefek khasiatnya, Chow Fan akhirnya keliling seluruh restoran. Dia bener-bener nyari target buat tes ramuannya itu. Sialnya, nggak ada tikus satupun yang kelihatan. Pas Chow Fan lagi nyari-nyari, Ellie malah nggak sengaja lihat botol kecil itu di atas meja. Dia buka tutupnya dan nyium aromanya. Wah, baunya enak banget, gumamnya sambil matanya lirik-lirik nakal ke sekeliling. Pasti ini saus rahasia yang sengaja dia kasih biar aku ketagihan. Berani banget ya dia ngerjain aku tadi, pikir Ellie sambil emosi. Saking dendamnya, Ellie langsung numpahin semua selai spesial itu ke dalam panci sup besar. Begitu Chow Fan balik, dia kaget lihat botolnya udah kosong melompong. Matanya langsung tertuju ke Ellie yang mukanya kelihatan salah tingkah. Ellie pura-pura tenang, terus nanya dengan gaya polos yang dibuat-buat. Ngapain sih lihat-lihat gitu? Aku emang cantik, tapi jangan melotot terang-terangan dong. Chow Fan cuma kasih tatapan mengancam yang bikin suasana jadi tegang. Gak peduli Ellie berontak, Chow Fan langsung angkat dan banting dia telungkup ke atas meja. Kamu, mau ngapain? Cuma mau kasih saus buat nemenin nasi, kok? Atau mau aku temenin sekalian? Ellie gemeteran, ampun, aku gak berani lagi, jangan buru-buru. Ellie terus memohon supaya dilepaskan, tapi kali ini Chow Fan bener-bener gak mau kompromi. Tanpa ampun, dengan senyum nakal di wajahnya, Chow Fan mulai kasih pelajaran beruntun. Dia mendaratkan tepukan keras di bagian belakang Ellie yang kenyal itu. Meski terhalang kain baju, sensasinya tetap berasa banget. Rasanya hampir sama kayak gak pakai baju sama sekali. Ellie terengah-engah, tapi Chow Fan terus lanjut tanpa henti. Ellie mulai ngomong ngawur karena gak tahan, sampai akhirnya air matanya tumpah saking malunya. Dengan wajah penuh dendam dan tangis, Ellie terus memohon sampai akhirnya Chow Fan ngerasa udah cukup dan ngelepasin dia. Kak, aku salah. Ampun. Aku gak bakal berani sentuh barangmu lagi. Chow Fan kasih tatapan aneh. Oh, jadi mau ada lain kali? Wajah Ellie langsung merah padam karena malu. Gak ada. Gak bakal ada lain kali. Udah. Gak ada lagi. Aku mau ke toilet dulu.
Sofia yang dari tadi nontonin doang tanpa interupsi cuma bisa senyum pas Ellie lari ke kamar mandi. Sofia pun buka suara, Ellie itu dari keluarga terpandang di New York, latar belakang keluarganya di sektor kita kuat banget. Gak ada yang berani nyentuh dia, apalagi dipukul kayak tadi. Kamu yang pertama, Shougao. Chauvin bingung, terus kok dia bisa nyasar ke sini? Sophia ngejelasin kalau dulu Ellie pernah kehilangan kendali saat nyetir mobilnya. Kejadian itu berujung tragedi. Meski dia kelihatan selalu senyum, sebenarnya dia sering susah tidur karena rasa bersalah yang mendalam. Padahal keluarganya bisa aja main belakang supaya dia gak masuk penjara. Tapi si gadis kecil ini punya hati yang terlalu baik. Chauvin manggut-manggut, mikir mungkin besok-besok pukulnya agak pelan dikit lah ya. Tapi jujur, sensasi pas mukul tadi emang enak banget, kenyal dan elastis. Sementara itu di ruang pengawas, ada 30 layar LCD yang menyala, menampilkan seluruh sudut penjara buat para penjaga yang bertugas. Mereka harus selalu siaga pantau kamera setiap saat. Tapi ya namanya kerjaan tiap hari, mereka udah mulai bosen dan gak fokus lagi. Pas penjaga lihat ada keributan di dapur, dia langsung coba hubungin tim pimpinan Martin. "Kapten, kepala koki di zona sana bener-bener gak beres," lapornya lewat radio. Orang-orang yang bantuin di dapur malah asyik berantem sama main-main. Martin yang lagi pusing cari keberadaan bosnya malah makin naik darah. Dengar laporan yang menurutnya sepele gitu, Martin langsung nyemprot, "Cuma berantem doang. Mau mereka main kartu di depan matamu pun, jangan peduliin. Selama gak ada yang mati atau kabur, biarin aja. Jangan ganggu gue sama urusan receh kayak gitu. Kalau lo berani ganggu lagi gue sikat lo." Penjaga itu langsung tutup telepon dengan muka pucat. "Kepala gue pusing. Martin kenapa sih? Apa dia abis ketabrak mobil?" Saking keselnya kena semprot, si penjaga itu langsung matiin semua kamera di area dapur. Gak kelihatan, gak bakal jadi pikiran. Lagian di zona ini ada lebih dari 7.000 orang, berantem tiap hari mah udah biasa. Di sudut lain, ada pria botak dengan wajah sangar. Habis bikin lawannya tepar pakai satu tendangan, dia cuma santai nepis debu di bajunya. Tatapannya penuh hinaan, berani-beraninya mereka nantang dia, seorang pembunuh berdarah dingin yang asli. Mereka bener-bener gak tahu lagi berhadapan sama siapa. Tiba-tiba, seseorang mendekat dan bisikin sesuatu ke telinga si botak itu. Habis denger itu, si botak langsung menyipitkan mata, sudut bibirnya naik, membentuk senyum yang mematikan. "Waktunya berburu, kita ke sel nomor 99, kan? Kamu tikus kecil paling berharga belakangan ini. Semoga kamu gak bikin aku kecewa malam ini ya." Dia emang paling suka main kucing-kucingan. Di sisi lain, makan malam di restoran penjara udah dimulai. Karena waktu mepet, Chauvin gak masak masakan rumit, cuma bagi-bagi botol bumbu kecil buat 2.000 orang. Efek obatnya harusnya udah mulai encer sih. Masakan Sofia yang pakai celemek koki emang gak sehebat Chauvin, tapi tetap enak banget. Menu malam ini bener-bener bikin para napi yang kelaparan dari siang tadi bisa makan mewah. Ellie cuma bisa melongo lihat para napi makan kayak kesurupan. Dia bener-bener syok. Seumur hidup dia gak pernah lihat orang makan seganas itu. Sampai ada yang ngerok piringnya berkali-kali pakai roti. Ellie makin gak bisa berkata-kata, pemandangan aneh ini bikin dia merhatiin setiap napi satu persatu, dan boom, dia lihat pemandangan yang bikin otaknya ngeblank, ada napi yang lagi jilat piringnya sampai kinclong. Terus dia lihat, yang lain juga ikutan jilat piring. Gila, ini beneran gokil. Di saat itulah, dia baru percaya 100% sama omongan Sofia. Lihat cowok ganteng itu, dia bukan koki sembarangan. Si Chauvin sama dua temennya milih buat nggak nyentuh menu utama malam ini. Cuma nasi dikasih saus dikit. Tapi lihat deh, mereka malah asik makan roti mantau pakai saus itu, seolah itu harta karun. Tentu aja, mereka nikmatin banget. Bahkan para sipir yang punya kantin mewah aja ogah balik ke sana sejak nyobain masakan Chauvin. Chauvin ngeliatin dua cewek itu pergi, terus dia langsung jalan santai ke arah sel nomor 99. Ada lebih dari 2.000 orang yang udah nyicipin hidangan jatuh dari surga itu, dan meskipun sekarang masih tenang, firasat buruk mulai muncul. Kayaknya efek sampingnya bakal meledak malam ini. Berdoa aja deh, semoga nggak ada kejadian gila pas semua orang lagi tidur. Seluruh blok nggak setenang biasanya. Sunyi, tapi mencekam, para tahanan berubah jadi kayak monster yang lagi nahan lapar. Mata mereka merah semua, apalagi si Bulon,
Hormon laki-lakinya lagi di puncak dan nyaris nggak terkendali. Detik itu juga, dia rasanya pengen ngamuk. Sayangnya, aturan malam hari itu mutlak. Dia nggak bisa asal keluar dari kandangnya. Walaupun dia punya kunci sel di tangannya, dia nggak berani main-main sama aturan penjara. Ada alasan kuat di balik itu semua. Kebebasan yang mereka nikmatin sekarang itu ada karena satu hal, mereka semua sepakat buat patuh sama aturan main di sini. Di lorong sel, pengawasannya nggak main-main. Kamera malam di sana punya sensor deteksi gerak yang super sensitif. Sekali aja ada bayangan lewat di depan kamera, alarm seluruh penjara bakal teriak, dan di saat itu juga, posisinya bakal ketahuan. Tapi tenang, dia ini pembunuh bayaran kelas kakap. Menghindari kamera mah perkara gampang buat dia. Dia melangkah hati-hati banget nyisir tembok. Dia udah nemuin titik buta kamera setelah ngelakuin observasi lama di kegelapan. Si pembunuh ini senyum licik, ngerasa udah menang. Dia terus maju deketin targetnya. Tapi di saat yang sama, di dalam sel nomor 002, si Bulon udah di ambang batas. Matanya merah, kayak ada api yang mau keluar. Mukanya bahkan sampai kelihatan berubah bentuk. Ada hawa panas yang bikin dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tapi aturan dilarang keluar sel tetap jadi penghalang utama. Dan tepat saat dia hampir meledak karena frustrasi, tiba-tiba ada suara langkah kaki di depan selnya. Jaraknya dekat banget, kayak cuma selemparan batu. Hal itu bikin mata Bulon langsung berbinar senang. Rejeki nomplok. Bulon berusaha keras buat nahan napas biar nggak ketahuan. Dia perlahan deketin pintu selnya. Sementara si pembunuh tadi masih asik nempel di tembok kayak cicak. Dia lagi ngelewatin area sel nomor 001 dan 002. Di sini pengawasannya emang paling ketat. Kalau dia berhasil lolos dari zona ini, semuanya bakal jadi gampang banget, apalagi ini udah masuk jam tidur. Nggak ada yang sadar, si pembunuh ini cuma bisa nyengir ngeremehin keamanan penjara Fox River yang katanya sekuat baja. Ternyata dia bisa keluar masuk sesuka hati. Baginya, film sekelas Inception atau Prison Break itu receh banget kalau dibandingin sama dia. Dia bahkan kepikiran buat buka perusahaan film sendiri pas pensiun nanti. Ceritanya bakal diangkat dari aksi-aksi gila yang dia lakuin sekarang. Pasti bakal meledak di pasaran. Uang bakal ngalir deras. Dan dia bisa punya model cantik sebanyak yang dia mau. Kalau semuanya lancar, dia bahkan bisa bangun dinasti kayak keluarga Henry. Dia bakal pegang kendali atas segalanya. Mengendalikan opini publik dan bikin semua orang tunduk sama perintahnya. Baginya, itulah puncak kejayaan seorang pria sejati. Mata si pria botak ini berbinar penuh ambisi. Harapan ada tepat di depannya, dan dia ngerasa nggak ada yang bisa ngehentiin dia. Tapi tiba-tiba, sebuah bayangan hitam besar bermata merah muncul. Si botak langsung dipeluk erat, bikin semua bulu kuduknya berdiri tegak. Refleksnya cepat, dia langsung berusaha nikam ke belakang pakai pisau andalannya. Tapi sial, tangannya malah ditangkap kuat-kuat. Pas dia nengok ke belakang, nyalinya langsung ciut seketika. Benda apa ini? Belum sempat dia bereaksi lagi, mulutnya udah disumpal dan dia langsung diseret masuk ke sel nomor 002. Percuma mau berontak kayak gimana juga, nggak ada gunanya. Di sisi lain, Bulon sebenarnya agak bingung, tapi dia juga merasa beruntung. Lagi pusing nyari pelampiasan, malah ada makanan yang datang sendiri. Bagi Bulon, orang ini adalah penyelamatnya. Tanpa basa-basi, dia langsung beraksi. Si manis ini langsung dibawa masuk, mulutnya disumpal rapat, terus dilempar ke ranjang besar. Bulon ngeliatin dia sambil ngiler kegirangan. Dia mendekat perlahan dengan senyum yang sangat mengerikan. Si botak cuma bisa meringkuk di pojokan, ketakutan setengah mati sambil mikir keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mikir, apa rencana pembunuhannya malam ini udah bocor ke publik. Raut wajah putus asa langsung terpancar dari si botak. Sepertinya, dia nggak bakal bisa lolos dari maut malam ini. Sebelum mati, dia takut bakal dapat perlakuan yang bener-bener nggak manusiawi. Bulon pun ngeliatin dia kayak ngeliat mangsa yang udah nggak berdaya. Tatapannya penuh nafsu, ayo manis, jangan takut. Makin kamu berontak, makin semangat aku ngelakuinnya. Sementara itu, penghuni di sel nomor 003 keganggu banget sama suara cipratan air dari kamar sebelah. Dia bener-bener nggak bisa tidur tenang. Hatinya makin gak karuan. Suara aneh itu terus terdengar sepanjang malam, bahkan sampai matahari terbit lagi. Si botak itu benar-benar hancur total. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia merayap keluar dari sel 002 hampir mati.
Wajahnya benar-benar kuyu, persis kayak terong keriput. Sumpah, dia sudah nggak punya energi sama sekali. Begitu sampai di lorong, dia langsung ambruk, koma total. Nah, saat itulah penjaga yang lagi patroli lewat. Pas dicek, nafasnya sudah tinggal satu-satu. Tipis banget. Si penjaga langsung gercep panggil bantuan buat menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Chauvin kita tidur nyenyak banget semalam. Dia bahkan santai bangun siang bareng Sofia. Bayangkan saja, ada orang yang disuruh masak buat dia, plus Peter yang setia menjaga, enak banget hidupnya. Di penjara ini, semua orang menunduk pas melihat dia. Nggak ada satupun yang berani cari masalah atau bersikap nggak sopan. Sekitar jam 10, sehabis sarapan santai, Chauvin membuka ruang sistemnya buat mengecek keadaan. Ternyata tanaman kuintinya berbuah lagi. Kali ini dia memang menanam sampai 5 pot sekaligus. Dia pun sibuk meracik ramuan kuintian itu. Yah, nggak ada salahnya kan punya stok lebih buat nambah kejantanan? Nggak lama kemudian, seseorang datang berlari. Pas melihat Chauvin baik-baik saja, dia akhirnya bisa bernafas lega. Tapi di mata Chauvin, terlihat jelas kalau dia penasaran banget sama apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata semalam ada maling yang menyusup. Nggak tahu pakai trik apa, tapi dia bikin semua orang jadi super semangat. Sialnya, si maling langsung tertangkap basah sama bulan, alhasil, dia disiksa habis-habisan semalaman di dalam sel. Katanya sih, dari sel 001 sampai 050, semuanya merasakan getaran hebat, gokil. Semua narapidana mengira itu gempa bumi. Chauvin cuma bisa menahan nafas, dia nggak menyangka efeknya bakal sebrutal itu. Duh, tragis banget, si botak itu ditemukan dalam kondisi sekarat. Luka-lukanya saja harus dijahit selama 3 jam, biar bentuknya balik normal. Mendengar itu, Chauvin langsung merinding. Dia ingat kejadian semalam yang terasa sangat aneh. Dia merasa liontin peringatannya sempat bereaksi, tapi dia pikir itu cuma mimpi atau halusinasi saja. Ternyata ini gara-gara bahan tiang langit yang dimasukkan Elie ke dalam rebusan itu. Kacau. Tapi Chauvin gak bodoh, dia gak bakal mengaku. Si maling itu pasti mengincarnya, jadi mending diam saja. Malah dia merasa kasihan gak bisa menghajar orang itu lagi. Tapi membayangkan sosok bulan yang raksasa, Chauvin pun ikut gemetaran. Sementara itu, di padang golf pribadi keluarga Henry, Bill mengayunkan tongkatnya dengan elegan. Besok, bisiknya penuh rencana. Bola putih itu melesat membentuk lengkungan indah di udara sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Dia tetap tersenyum puas. Baginya, ini bukan soal main bola, tapi soal sensasi mengendalikan segalanya. Dia mengambil handuk dari asisten cantiknya, lalu mengelap keringat di dahi dengan gaya bos besar. Bill melirik Zack, pria berjas rapi dengan kacamata hitam yang berdiri di sampingnya. Jack, gimana progres semalam? Bocah itu harusnya sudah ketemu Tuhan sekarang, kan? Tanyanya dingin. Bereskan yang bersih, jangan sampai anjing-anjing SCI mengendus ini. Jack menjawab dengan tenang kalau semuanya aman. Si botak itu bakal hilang tanpa jejak, Tuan. Bill pun menepuk bahu Zack sebagai tanda kepercayaan. Tiba-tiba, HP Jack bunyi. Setelah menutup telepon, wajah Jack mendadak pucat dan bicaranya jadi terbata-bata. Soal pemuda itu, si botak baru saja menelepon. Bill langsung merasa ada yang gak beres di sini. Alisnya berkerut tajam saat mendengar misi mereka gagal total. Si botak dijebak dan hampir disiksa sampai mati. Apa? Nggak mungkin. Bill benar-benar nggak percaya mendengar laporan sekacau itu. Dia langsung murka. Dia ambil tongkat golf dan menghantamkannya ke kepala asisten cantiknya tanpa ampun. Gila. Si cewek cuma bisa menangis, tapi itu malah bikin Bill makin emosi. Dia cuma butuh pelampiasan amarah. Nggak usah sok dikasihani, teriaknya sambil menendang kepala wanita malang itu dengan penuh kebencian. Setelah memberikan 2 tendangan tambahan, amarahnya baru sedikit mereda, benar-benar kejam. Dia menatap Zack yang ketakutan. Cari tahu siapa yang membocorkan informasi ini sekarang juga. Jack langsung pergi menjalankan perintah. Sementara itu, di penjara, waktu menunjukkan pukul 11 siang. Saat jam istirahat, para narapidana keluar dengan wajah berseri-seri, seolah-olah mereka baru saja mendapatkan ramuan awet muda. Penampilan mereka berubah total. Para penjara yang lagi patroli sampai melongo kebingungan, melihat fenomena aneh ini. Si monyet kurus keluar dari toilet dengan wajah yang sangat bahagia seperti baru saja memenangkan lotre.
Dia melompat kegirangan dan langsung memeluk Bulon sambil tertawa lepas. Suasananya benar-benar pecah. Asyik, akhirnya aku jadi diriku yang dulu lagi. Bulon cuma bisa terdiam heran, gak habis pikir sama si monyet kurus ini. Apa yang bikin kamu sesenang itu? Begitu mendengar kata-kata si monyet kurus, dia langsung ikut bersorak kegirangan. Bro, kamu sembuh. Ya ampun, mulai sekarang aku juga bisa bangkit lagi. Akhirnya, aku bisa jadi laki-laki sejati lagi. Tuhan, aku ikut senang buat kamu. Keduanya benar-benar larut dalam emosi yang meledak-ledak. Hal ini bikin semua orang di sekitar melongo. Tapi nggak lama setelah itu, satu persatu mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Mereka mulai berteriak, gila, aku juga sembuh. Akhirnya aku bisa hidup dengan harga diri. Begitu bebas nanti, aku mau punya 10. Teriakan itu nggak berhenti-berhenti. Semua orang, tanpa terkecuali, merayakan kembalinya kejantanan mereka. Nah, pas jam makan siang tiba, Chauvin datang ke dapur zona A. Di sana, Sophia dan Ellie sudah sibuk banget menyiapkan makan siang. Chauvin pun mulai mengarahkan Sophia. Dia mengajari langkah-langkah bikin sup pangsit. Begitu Sophia pakai celemek koki, kemampuannya langsung meningkat pesat, hampir menyamai setengah skill memasak milik Chauvin sendiri. Selama dia tahu resepnya, masakan lezat pasti tercipta. Tapi, pas Sophia melihat Chauvin, dia langsung gemetaran kayak kelinci ketemu macan. Duh, pantatnya saja masih terasa perih sampai sekarang. Begitu sup pangsitnya, yang masih mengepul matang dan disajikan, para narapidana langsung terkejut. Sejak pertama kali mencicipinya dulu, mereka selalu memimpikan rasa itu siang dan malam. Dan hari ini, impian mereka jadi nyata. Chauvin memperhatikan teman-teman satu selnya. Kelihatan segar banget hari ini. Dia pun bertanya pelan ke si narapidana kurus. Dan dengan penuh semangat, si kurus menjawab. Kalau dia sendiri nggak tahu kenapa, tapi semua saudara di sini mendadak penuh energi, kayak baru saja menelan satu botol obat kuat. Tadi malam saja mereka semua terlalu bersemangat sampai nggak bisa tidur. Jadi, seharusnya hari ini, kondisi mereka makin loyo, kan? Tapi ini malah sebaliknya. Chauvin makin bingung melihat wajah mereka yang penuh senyum lebar. Mereka kelihatan lebih bahagia daripada orang yang mau bebas besok. Si kurus lalu tersenyum misterius, merendahkan suaranya dan berbisik, Kak Xiao, kamu pasti tahu. Beberapa saudara di sini, gara-gara masa lalu yang terlalu liar, mereka jadi agak lemah di bagian bawah. Jangan salah paham ya, ini bukan soal aku. Tapi setelah kehebohan tadi malam, kamu harus lihat sendiri gimana kondisi mereka. Intinya, banyak yang sudah menemukan kejantanan mereka kembali. Makin bicara, si kurus makin menggebu-gebu sambil menggerakkan tangannya penuh semangat. Sophia, yang mencuri dengar, langsung bingung 7 keliling. Mata bulatnya yang kayak boneka sampai melotot. Dia bergumam pelan, mungkinkah ini karena botol saus yang dia campurkan tadi malam? Mendengar Sophia menyebut soal saus pelengkap nasi, ekspresi si monyet kurus langsung berubah drastis. Dia bertanya dengan cepat, kakak besar, siapa kakak besar itu? Bukan aku, seru Sophia dengan wajah yang mendadak merah merona. Oke, kakak besar, aku cuma mau tanya. Apa kakak menambahkan saus spesial ke makanan tadi malam? Sophia sebenarnya senang banget dipanggil kakak besar terus-menerus. Hatinya berbunga-bunga, senyumnya melebar sampai matanya menyipit cantik kayak bulan sabit. Tapi sebelum sempat menjawab, seseorang keluar dari kamar mandi sebelah. Ada apa ini? Kemarin kamu bilang soal saus tambahan buat makanan. Ellie tiba-tiba muncul dan pasang muka serius. Ada sedikit rasa takut di wajahnya. Menambahkan sesuatu ke makanan tanpa izin itu bisa bikin narapidana sakit. Dia pun langsung membela diri. Itu Chauvin yang menyuruhku menambahkannya. Jadi kalau kalian mau memukul seseorang, pukul saja dia. Mendengar itu, si monyet kurus baru tersadar. Ternyata semua ini adalah rencana cerdas dari kakak Chauvin. Kalau itu memang rencana Kak Xiao, ya nggak heran lagi. Tapi Ellie malah makin semangat. Matanya berbinar-binar penuh kenakalan. Dia mengayunkan tinjunya kayak figurin porselen kecil. Dengan suara kekanak-kanakan, dia berteriak, ayo, pukul pantatnya sekarang. Biar dia juga tahu rasanya dipukul. Kalau aku bisa lihat Chauvin dihajar, pasti seru banget. Mendengar itu, si kurus malah mengernyitkan dahi. Aku, memukul pantat Kak Xiao, Nona Ellie, kamu nggak lagi bercanda, kan? Mana mungkin aku berani memukul Kak Xiao?
Sambil bicara, si kurus melirik ke arah Shou Fan dengan tatapan penuh hormat. Dia menghela napas panjang, sementara Elie menatapnya dengan penuh hinaan. Dasar pengecut, batinnya. Padahal mereka memasukkan sesuatu ke makanan kalian, tapi kalian malah nggak berani melawan. Apa dia punya pengaruh sekuat itu? Setelah bicara begitu, Elie kembali menatap Shou Fan. Selain tinggi, tampan, dan jago masak, dia pikir Shou Fan gak punya kelebihan lain. Tapi si kurus yang masih bingung akhirnya buka suara. Tunggu, Shou Fan gak cerita ya? Sebenarnya, apa yang dicampurkan ke makanan semalam itu adalah ramuan khusus buatan Shou Fan buat kita semua. Hah, apa? Elie cuma bisa mencibir tipis. Si kurus yang tinggi itu melirik Shou Fan sebentar, dan karena Shou Fan gak melarang, dia pun menjelaskan semuanya. Makanan tadi malam, setelah ditambah bumbu ajaib itu, secara ajaib menyembuhkan banyak saudara yang punya masalah pria. Kalian tahu nggak betapa menderitanya kami selama bertahun-tahun jadi bahan ejekan, tapi sekarang, Shou Fan sudah memberikan kami masa muda kedua, dia itu dewa penyelamat kami. Makin bercerita, si kurus makin emosional sampai air mata menetes di pipinya, benar-benar momen yang mengharukan. Elie benar-benar mati kutu, dia nggak nyangka rencananya bakal gagal total kayak gini. Padahal awalnya dia mau hancurin nama baik